Bab 461. Tuan Muda Dali, aku akan mengikutimu. Kepala salon sangat marah di gedung heksagon milik Merika. Namun, Hong Dali dan para reporter sama sekali tidak menyadari bahwa server yang coba diretas oleh kedua anak ini adalah server basis data rahasia milik Merika. Mereka mengira itu adalah server situs web dari beberapa perusahaan kecil. Orang-orang seringkali berprasangka buruk pada kesan pertama. Mereka mengira bahwa kedua anak laki-laki ini hanyalah anak-anak dan tidak akan mampu menimbulkan banyak kerusakan. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka telah melupakan masalah ini, dan server basis data rahasia Amerika telah diretas dengan pesan yang berbunyi, siswa baru jurusan komputasi sekolah kejuruan Lansiang ada di sini. Sudah jelas bahwa berita tentang hal memalukan seperti itu tidak akan menyebar, dan menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mungkin saja hal itu akan ditampilkan di program Amerika yang sangat misterius, Uncover, dalam beberapa tahun mendatang. Hanya dengan berkeliling ke 8 jurusan, Hong Dali telah menghabiskan hampir 1 miliar yuan. Semua orang merasa kagum tetapi juga merasa agak tidak puas. Tentu saja, mereka tidak bisa memaksa Hong Dali untuk terus menyia-nyiakannya. Pada akhirnya, para wartawan dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Hong Dali dan pergi, siap untuk menggali di sudut-sudut sekolah untuk melihat rahasia lain apa yang bisa mereka ungkap. Ketika semua wartawan pergi, kepala biro menyeka keringatnya. Bajingan, kau menghabiskan 1 miliar hanya dalam beberapa saat. Aku tidak mengatakan sekolah ini harus dikelola dengan cara ini. Itu bukan hal yang penting. Sambil berbicara, dia diam-diam menunjuk ke tanah. Siapa peduli? Hong Dali merentangkan tangannya. Aku hanya bertugas menyia-nyiakan. Mengenai pekerjaan selanjutnya, bukan urusanku untuk khawatir. Sekarang atribut kesehatan ayah dan ibunya sudah penuh, dia harus menyia-nyiakan cukup banyak untuk meningkatkan poin atributnya guna meningkatkan atribut kesehatan orang lain. Ya, meskipun dia tidak terburu-buru, yang terbaik adalah memaksimalkan atribut kesehatan mereka sesegera mungkin. Baiklah. Kepala biro berkata tanpa daya. Dia hanya bisa membiarkannya untuk saat ini. Baiklah kalau begitu. Dia tiba-tiba bersorak dan tersenyum. Itu juga bagus. Kalau begitu, tidak akan ada masalah untuk menjaga rahasia sebenarnya di balik sekolah ini. Itu suatu keharusan. Hong Dali tertawa. Kita telah meliput area yang sangat luas hari ini, mari kita kembali dan beristirahat dulu. Saya ingin melanjutkan mempelajari sistem kendali suara yang tepat dengan Cuyin, sekarang hampir selesai. Teruskan saja, bajingan. Kepala biro tersenyum sambil mengangguk. Pakaian suci mekanik akan tiba sekitar 2 hari lagi. Aku akan mencarimu kalau begitu. Baiklah, aku akan kembali dulu. Shanghai, Kota Tianhai, Kantor Pusat Sokul Information and Culture Development Private Limited, Gedung Sokul lantai 12, ruang pertemuan kecil. Direktur Wu, Anda memanggil kami ke sini dengan tergesa-gesa, apakah sesuatu yang baik akan terjadi lagi? Ya, sesuatu yang baik selalu terjadi pada pertemuan darurat seperti ini, mungkinkah itu terkait dengan Tuan Muda? Di ruang rapat, ketika ketujuh orang dari tim manajemen Sokul sudah duduk, Direktur Informasi dan Budaya Sokul Wu, yang berseri-seri dengan semangat dalam balutan jas yang elegan, berkata, benar sekali, Tuan Muda Hong Dali telah menemukan sesuatu yang baru lagi. Wu Youdao menatap pemimpin redaksi Zeng. Pemimpin redaksi Zeng, mengapa Anda tidak langsung memberi tahu mereka? Oke. Pemimpin redaksi Zeng terbatuk dan berdeham. Kali ini, kita berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat bagus. Apa manfaatnya? Ya, jangan bertele-tele. Kami mengumpulkan semua orang di sini hari ini karena reporter yang kami kirim untuk wawancara di sekolah kejuruan Lansiang baru telah kembali. Pemimpin redaksi Zeng berkata perlahan, berita yang kami dapatkan kali ini lebih baik dari sebelumnya. Mendengar itu, beberapa orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sekolah kejuruan Lansiang baru, pemimpin redaksi Zeng, apakah Anda menyediakan iklan gratis untuk Tuan Muda? Kami adalah situs web berbagi video, meskipun kerjasama kami dengan Tuan Muda selalu menyenangkan, kami tidak dapat mengiklankan sesuatu seperti itu, kami tidak mungkin menambahkan iklan sebelum video kami yang meminta orang untuk pergi ke Lansiang baru jika mereka ingin menjadi koki. Ini. Pemimpin redaksi Zeng terbatuk. Tentu saja yang saya maksud bukan sekadar iklan, ini adalah video yang merekam sesuatu yang terjadi di sekolah kejuruan Lansiang baru. Semua orang bingung. Apa yang terjadi, apa yang bisa terjadi sehingga kalian mengumpulkan kami dengan tergesa-gesa? Benar, hal penting apa yang bisa terjadi di sekolah kejuruan. Begini. Wu Youdao berseri-seri saat berkata, di sekolah kejuruan Lansiang baru, juara karate profesional 3 kali dari negara bagian Jaban Adachi Yuya menantang seorang antek perempuan di bawah Tuan Muda, dan kemudian menantang seorang siswa berusia 11 tahun dari sekolah kejuruan Lansiang baru. Coba tebak apa hasilnya? Semua orang mulai berbisik-bisik. Kudengar antek-antek Tuan Muda semuanya sangat kuat, tapi antek perempuan, ya, apa yang bisa dilakukan oleh murid Lansiang baru? Kurasa itu akan menjadi seri,
300 tantangan, kurasa, antek perempuan dan seorang anak berusia 11 tahun tidak akan buruk jika mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Tidak mengherankan mereka tidak yakin. Itu adalah juara karate profesional 3 kali dari negara bagian Jaban dan bukan prajurit biasa. Orang biasa akan langsung kalah. Seorang antek perempuan dan seorang siswa berusia 11 tahun, bahkan jika mereka bertukar jurus bersama, mereka tidak akan bertahan lama. Namun masalahnya, antek perempuan ini bekerja di bawah tuan muda. Oleh karena itu, semua orang menduga itu akan menjadi seri. Namun, lebih masuk akal jika dia kalah setelah beberapa ronde. Hehe, kalian semua salah. Wu Youdao menunjukkan video reporter di laptop dan berkata, lihat ini, semuanya, ini benar-benar di luar dugaan kalian. Tak lama kemudian, seluruh ruang rapat menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, seorang eksekutif berteriak, berikan mereka sumber daya terbaik, kita perlu memberi mereka sumber daya terbaik, ini masalah besar, rasanya menyenangkan, rasanya terlalu menyenangkan hahaha. Eksekutif lain berkata, benar sekali, pertarungan ini sangat seru. Kita harus memberikan rekomendasi tertinggi. Saya jamin bahwa begitu video ini diunggah, lalu lintas situs web kita pasti akan meningkat pesat. Karena semua orang setuju, kami akan melakukannya. Direktur Wu berkata dengan tegas, kami akan menggunakan semua sumber daya kami untuk itu. Begitu pengguna mengunjungi situs web kami, ini akan menjadi video pertama yang mereka lihat. Kami akan menamainya, Leki mengalahkan juara karate. Sebagai pecinta wushu, Li Tianming menyaksikan adegan pertarungan dalam The Heaven Sword and Dragon Sabre, Pugilistic World saat ia bangun setiap hari. Adegan-adegan dalam video tersebut membuatnya terpesona. Berbeda dengan penonton yang hanya tertarik untuk melihat aksinya, Li Tianming dapat melihat dengan jelas bahwa adegan pertarungan dalam The Heaven Sword and Dragon Sabre, Pugilistic World adalah kungfu sungguhan dan bukan sekadar gerakan yang diajarkan oleh pelatih wushu biasa. Gerakan bela diri yang mematikan itu adalah sesuatu yang selalu ingin ditiru oleh Li Tianming. Fajar baru saja menyingsing pagi ini. Li Tianming pergi ke pusat kebugaran di kota seperti biasa dan mulai berlatih. Berbeda dari yang lain, latihan paginya tidak hanya jogging. Dia mempelajari gerakan bela diri dari Pugilistic World di tabletnya. Setelah banyak pelatihan, Li Tianming telah belajar banyak. Namun pada hari ini, ketika dia menyalakan tabletnya, dia tercengang. Antek mengalahkan juara karate. Li Tianming melihat topik-topik terhangat di sisi halaman web yang telah ditandainya dan bergumam dengan rasa ingin tahu. Apa ini, Antek, masih ada pekerjaan seperti Antek di era ini, dan dia mengalahkan juara karate. Apakah juara karate begitu mudah dikalahkan? Orang-orang semakin tidak percaya akhir-akhir ini. Meski memikirkan itu, Li Tianming buru-buru membuka video itu. Sebagai pecinta wushu, bagaimana mungkin dia melewatkan segala hal yang berhubungan dengan wushu? Saat halaman dimuat, Li Tianming sangat terkejut. Ini tidak mungkin. Diunduh 1.324.857 kali. Disukai 8.234 kali. Tidak disukai hanya 126 kali. Sepertinya ini nyata dan bukan hanya spekulasi yang tidak masuk akal. Tidak ada api kalau tidak ada asap. Dengan begitu banyak like, jelaslah bahwa kontennya sah. Sulit untuk mengatakan seperti apa videonya, tetapi jelas layak untuk ditonton. Berpikir sampai pada titik ini, Li Tianming menekan tombol putar. Tak lama kemudian, video tersebut memperlihatkan seorang pria berotot berdiri di tengah layar dan berkata, nama saya Adachi Yuya, saya adalah juara karate profesional 3 kali dari Kekaisaran Jepang yang agung. Menurut saya, keterampilan saya sebanding dengan Tuan Wang Daoming atau bahkan mungkin lebih baik. Li Tianming menggertakkan giginya karena marah. Apakah guru Wang Daoming orang yang bisa kau ejek seperti itu? Meskipun dia berkata demikian, Li Tianming tetap menonton video itu dengan saksama. Li Tianming tahu tentang Adachi Yuya. Dia juga tahu bahwa dia memang juara karate profesional 3 kali. Apakah benar-benar ada Antek yang melawan Adachi Yuya? Wajah Li Tianming hampir muncul di layar. Mungkinkah? Tak lama kemudian, dia mengetahuinya. Dari layar, Tuan Muda Hong Dali menunjuk seorang Antek perempuan di sampingnya dan berkata, kamu bisa bermain dengannya, jangan membunuhnya. Ya Tuhan! Li Tianming tidak berani mengedipkan mata atau berpaling. Tak lama kemudian, ia melihat Adachi Yuya meraung, menerkam lawannya. Kemudian dia melihat telapak tangan Antek perempuan itu menghantam dada Adachi Yuya dengan kecepatan kilat. Adachi Yuya melesat lebih cepat daripada saat dia maju. Ya Tuhan, benarkah? Li Tianming menatap dengan mata terbelalak. Dia benar-benar mengalahkan juara karate. Video terus diputar. Ketika Li Tianming melihat murid Nyulan Siang yang berusia 11 tahun memukul Adachi Yuya, Li Tianming pulang, mengemasi barang-barangnya, dan menaiki kereta ke kota Tianjing. Tuan muda, saya akan mengikuti Anda, Nyulan Siang, saya datang. Bab 462.
Terus ditiru, tak pernah terlampaui. Video, Lecky mengalahkan juara karate, dengan cepat mendapatkan popularitas di situs berbagi video Sokul. Laporan insiden yang dibuat oleh Sekolah Kejuruan Lansiang baru dimuat di berbagai situs web utama negara surgawi. Tuan Muda Dali sekali lagi bersiap untuk membakar uang, kali ini, seperti yang lain, akan menjadi jumlah yang besar. Dia menawarkan gaji tahunan sebesar 200.000 yuan untuk menyewa guru profesional, menyediakan pengajaran 1-lawan-1 sebagai metode pendidikan. Ini benar-benar membuat orang tercengang. Easy Net News. Tuan Muda selalu membuat semua orang tercengang, kali ini, saya sangat mengaguminya, setidaknya beberapa miliar dihabiskan setiap tahun untuk gaji guru, sungguh tak terduga. Kritikus senior, Xiao Junlang. Diskusi tentang cara-cara pemborosan Tuan Muda Hong Dali. Wolf Search News. Ding tua, cepat bangun dan lihatlah Tuhan, seru Seng Wensi di telepon. Dewa macam apa, tidur telah mengacaukan pikiranmu. Ding Chengzi menjawab dengan tidak sabar. Selama ini, Tuan Muda selalu bersikap rendah hati, dia tidak pernah pergi kemanapun, jadi bagaimana mungkin ada dewa, masalah yang menyangkut orang lain seharusnya bukan urusanmu, biarkan aku tidur sebentar lagi. Itu Tuan Muda. Seng Wensi berteriak. Jika kamu tidak bangun sekarang, kamu pasti akan menyesal. Apa-apaan ini, benar-benar Tuan Muda. Ding Chengzi segera tersadar dan berguling dari tempat tidur. Dia berseru keras, apa yang terjadi pada Tuan Muda lagi? Apakah dia punya ide baru tentang cara menghambur-hamburkan uang lagi? Tentu saja, kalau tidak, mengapa aku harus meneleponmu? Seng Wensi berteriak sekali lagi. Bawahan Tuan Muda bertarung dengan seseorang lagi, lawan kali ini adalah juara karate profesional 3 kali dari negara bagian Jepang, namun, itu bukan masalah besar, yang penting adalah Tuan Muda ingin menginvestasikan beberapa miliar yuan setiap tahun di Sekolah Kejuruan Lansiang baru untuk merekrut guru. Bukan masalah besar kalau bawahan Tuan Muda berkelahi. Mulut Ding Chengzi menganga. Lagi pula, apakah kamu yakin tidak menaikkan harganya? Beberapa miliar untuk mempekerjakan guru. Ding Chengzi dan Hong Dali telah berteman sejak lama, apakah ada hal yang belum pernah ia temui sebelumnya? Ia telah menyatakan sendiri bahwa kondisi psikologisnya cukup sehat, tetapi setiap kali ia mendengar berita tentang Tuan Muda, ia tidak akan dapat menahan diri untuk tidak. Berhentilah bicara omong kosong dan cepatlah berpakaian, aku akan menunggumu di lantai dasar Hotel Hunglung, kita akan bicara sambil sarapan. Seng Wensi langsung menutup telepon. 10 menit kemudian, di Hotel Hunglung. Sepasang sahabat karib ini, Seng Wensi dan Ding Chengzi, duduk saling berhadapan di meja makan. Seng Wensi tertawa sambil menyantap sarapannya. Memang, Tuan Muda sangat mengagumkan, siapa yang dapat membayangkan bahwa seorang antek perempuan biasa dapat mengalahkan juara karate profesional 3 kali dari negara bagian Jepang dengan sangat telak. Ya, saya tidak berani berpikir bahwa bawahan biasa di bawah komando Tuan Muda bisa begitu cakap. Setelah menonton video dari situs berbagi video Sokul, Ding Chengzi minum seteguk susu kedelai sebelum tertawa. Sebaliknya, saya terkejut dengan seberapa banyak Tuan Muda menghabiskan uang untuk sekolah, metode pengajaran 1-lawan-1 dan gaji tahunan sebesar 200.000 yuan, bahkan saya pun tergoda untuk melamar dan mengikuti wawancara. Ya, gaji tahunan sebesar 200.000 yuan memang besar. Seng Wensi mendesah. Sayang sekali apa yang saya pelajari bukanlah studi khusus tentang ekskavator. Tidak ada yang bisa kau lakukan tentang itu, ya, ngomong-ngomong, impian masa kecilku adalah menjadi seorang koki. Ding Chengzi merasa sedikit kesal. Sayang sekali, kesempatan itu hilang begitu saja, hei, mengingat Tuan Muda telah menghabiskan banyak uang kali ini, bahkan jika dia tidak dapat menemukan cukup banyak guru untuk sekolah, hanya untuk menemukan setengahnya saja akan menghabiskan beberapa miliar yuan per tahun untuk membayar gaji tahunan mereka. Aku tahu bahwa Tuan Muda selalu beruntung, tetapi menghabiskan beberapa miliar yuan setiap tahun bukanlah jumlah yang kecil, bisakah dia menutupi biayanya? Di antara sekolah-sekolah besar di negeri surgawi, pengeluaran tahunan dengan gaji guru sebesar 20 hingga 30 juta yuan dianggap cukup tinggi. Namun, Hong Dali secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan dengan gaji tahunan awal beberapa miliar dolar. Pengeluaran sebesar itu. Jangan terlalu dipikirkan, Tuan Muda selalu tidak terduga dalam semua tindakannya. Seng Wensi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bukannya kamu tidak tahu fakta bahwa meskipun banyak firma lokal menganalisis rahasia bagaimana Tuan Muda memperoleh kekayaannya, tidak ada satupun dari mereka yang mampu memberikan analisis yang tepat. Pada akhirnya, mereka dengan suara bulat menyimpulkan bahwa keberuntunganlah yang berkontribusi pada kekayaannya yang besar. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kali ini, selain itu, aku tidak dapat menebaknya. Apa yang dikatakannya akurat. Selain itu, mereka yang mampu merintis perusahaan bukanlah orang bodoh. Jika Hong Dali berhasil sekali atau 2 kali, itu bukanlah hal yang luar biasa dan tidak akan menarik perhatian atas keberhasilannya. Namun, ia berhasil 8 kali, 10 kali, menarik perhatian orang tanpa diragukan lagi.
Tentu saja, perhatian adalah perhatian. Mampu menirunya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Terus-menerus ditiru, tidak pernah ada yang melampauinya. Ding Chengzi juga mendesah. Tuan muda sangat mengesankan dalam hal itu, saya sangat mengaguminya. Yang lain mungkin tidak menyadarinya. Seng Wensi berkata tanpa daya, ngomong-ngomong, aku hampir gila. Kota Tianjing, Kementerian Pendidikan Kota Barat. Menteri Su Ziqiang memukul meja rapat dengan keras dan menunjuk beberapa orang di depannya sebelum menyerang. Kalian semua pasti punya keberanian yang luar biasa, kalian semua berani menunda masalah Tuan Muda Dali. Tahukah kalian apa yang dikatakan atasan? Mereka mengatakan kepada saya bahwa jika kita menunda proses persetujuan sekali lagi, kita semua akan dipecat. Kami juga tidak tahu. Mereka yang dikritik itu menyusut di kursi mereka karena takut. Sebelumnya, dikatakan bahwa itu adalah Lansiang baru, aku tidak tahu bahwa itu adalah sekolah Tuan Muda Dali. Apa yang kau tahu? Kau hanya tahu cara makan sepanjang hari, apalagi yang kau tahu. Su Ziqiang melangkah beberapa langkah untuk berdiri di depannya sebelum meludahi wajahnya. Lansiang baru adalah bagian yang paling menonjol di bawah kota fiksi ilmiah, kau bahkan tidak tahu itu, apalagi yang kau tahu. Orang itu hampir berteriak ketakutan sebelum bertanya dengan lembut, lalu apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa dilakukan? Su Ziqiang berteriak keras. Pergilah ke sekolah sekarang dengan sikap tulus dan selesaikan masalah di sana dengan efisien, sampai di sana sekarang, segera pergi. Baiklah. Kota Tianjing, di sebuah kawasan pemukiman kelas atas di perairan Hualin. Suamiku, hasil dalin kita tampaknya tidak akan membaik, jika ini terus berlanjut, akan sulit untuk masuk ke perguruan tinggi, apalagi universitas negeri manapun. Seorang ibu yang agak gemuk berbicara kepada suaminya. Meskipun, jika kita mengeluarkan sedikit uang, saya pikir mungkin bagi kita untuk mengirimnya ke universitas yang lebih baik, namun, masalahnya terletak pada temperamen Dalin. Suaminya duduk di sofa sambil merokok. Ia menganggukkan kepala dan berkata, ya, uang itu masalah kecil, masalahnya, tidak ada gunanya kuliah di universitas-universitas itu. Sejak kecil, Dalin tidak suka belajar, tetapi jago main game, akan sia-sia jika ia disekolahkan. Apa gunanya ia disekolahkan hanya untuk mendapatkan ijazah? Namun, jika kita tidak menyekolahkannya, kita harus membiarkannya belajar sesuatu yang bisa ia gunakan sehingga di masa depan, ia akan memiliki keterampilan yang bisa diandalkan di masyarakat. Wah, ini mengkhawatirkan, ini benar-benar. Sampai di sini, pintu kamar terbuka. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 18 tahun masuk. Dia adalah putra mereka. Dalin, aku sudah kembali, apa yang kalian berdua bicarakan? Kami jelas memikirkan masalahmu, kata sang ayah dengan tidak senang. Dasar bajingan, sejak kecil, kau tidak mau belajar, sekarang kau sudah di tahun kedua, setahun lagi lulus, kau harus memikirkan masa depanmu. Kan, kau tidak mungkin bisa bermalas-malasan seumur hidupmu, ibumu dan aku mungkin bisa menafkahimu sekarang, tetapi kami tidak bisa menafkahimu seumur hidup, kenapa kau tidak memikirkannya sendiri? Oh, soal itu, mudah saja. Dalin menyeringai lebar dan berkata, Lansiang baru Tuan Muda Dali cukup bagus, saya menonton videonya hari ini dan mereka sedang merekrut, saya ingin mencobanya. Lansiang baru, tempat apa itu? Tanya sang ibu dengan curiga. Jarang sekali kamu berinisiatif melakukan sesuatu, cepat ceritakan kepada kami. Lansiang baru, nama lengkapnya, Sekolah Kejuruan Lansiang Baru, sekolah ini didirikan oleh Tuan Muda Dali di dekat Gunung Tianjing. Jelas, Dalin telah melakukan penelitian yang cukup mengenai masalah ini. Lingkungannya dijamin kelas 1, saya yakin kalian berdua pernah mendengar tentang cara-cara Tuan Muda Dali yang boros. Bukan, kali ini sama saja, mengajar secara individual, sebenarnya, itu bukan masalah besar, yang penting adalah bahwa di antara spesialisasi yang mereka tawarkan, saya tertarik pada perawatan mobil, saya berencana untuk mempelajarinya. Perawatan mobil. Orang tua itu saling bertukar pandang. Bisakah kamu melakukannya, sekolah kejuruan? Aku pasti bisa berhasil dalam sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuan Muda Dali, kata Dalin dengan wajah penuh harap. Bukankah ada pepatah, jika kau bergaul dengan Tuan Muda Dali, kau dijamin akan memiliki hari-hari yang baik di masa depan. Ini. Sang ayah berpikir lagi dan menggertakkan giginya. Kalau begitu, cobalah besok, mari kita lihat apakah mereka akan menerimamu. Xinhe Weibo. Di Weibo resmi Hong Dali, beberapa orang di bawah ini penasaran dan bertanya, Tuan Muda, dengan gaji awal yang begitu tinggi, pengeluaran tahunannya akan bernilai beberapa miliar. Tentunya Anda khawatir tidak akan menerima uang ini kembali. Kemudian, Hong Dali mengetahui hal tersebut dan membalasnya saat ia merasa bosan, karena saya kaya, saya tidak pernah repot-repot memikirkan biaya untuk membeli sesuatu. Setelah balasan Weibo ini dirilis, balasan tersebut langsung mendapat banyak pujian karena rasa iri. Seketika, jaringan tersebut meledak. Beberapa pengguna internet mulai membuat kalimat di bawah ini.
Ming Xiashang, setiap kali saya menghabiskan uang untuk sesuatu, saya tidak pernah khawatir tentang biaya yang harus dikeluarkan karena saya tidak punya uang untuk dibelanjakan. Sekretaris yang sombong, Tang Nana, setiap kali aku makan, aku tidak peduli apakah itu akan membuatku gemuk atau tidak, karena aku memang sudah gemuk. Gadis tiga domba, Zhao Weiwei, setiap kali aku berteman, aku tidak pernah peduli dengan kecerdasan mereka karena aku orang yang jujur. Dou Dihang, Kul Hang, setiap kali aku berteman, aku tidak peduli apakah mereka kaya atau tidak karena mereka semua lebih kaya dariku. Tak lama kemudian, sejak balasan tuan muda ini tersebar, banyak sekali orang yang memperhatikan Weibo Hongdali. Karena semua orang menyadari bahwa Hongdali sebenarnya sering menggulir Weibo. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, semua orang menemukan sumber hiburan lain. Asal-muasal masalah ini adalah mobil-mobil yang digunakan dalam kecelakaan mobil yang dipentaskan untuk perawatan mobil di New Lanxiang tidak laku, mengingat kecelakaan bukanlah peristiwa yang baik. Oleh karena itu, Hongdali mengeluh di Weibo, perusahaan mobil ini membuat orang-orang terdiam. Mereka menentukan penjualan mobil mereka berdasarkan penggunaan meskipun pembayaran akan dilakukan. Setelah mendengar bahwa mobil-mobil itu akan digunakan untuk menciptakan kecelakaan mobil, mereka memutuskan untuk tidak menjualnya. Ini menyedihkan. Oleh karena itu, pengguna internet mulai menindaklanjuti hal ini. Kecamba alami adalah kecamba asli, tuan muda. Gunakan uang untuk menghancurkan perusahaan mereka hingga bangkrut. Wanita gila, tuan muda sebenarnya tidak punya perusahaan produksi mobil sendiri, beli saja satu. Sili baru, ya ampun, saya baru saja membeli mobil dari toko 4S, saya merasa seperti berada di puncak kehidupan saya. Yan ingin makan daging, jika tuan muda ingin membeli mobil, belilah mobil saya, kebetulan, saya sedang bersiap untuk mengganti mobil saya. Karung pasir manusia, grosir mobil kelas atas, untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Turki di nomor 8744. Bab 463. Momen ini akhirnya tiba. Menghadapi skala pemborosan ini, seluruh negara surgawi menjadi gila. Bagi orang biasa, seseorang yang mampu menginvestasikan 2 miliar di sebuah sekolah sudah pasti berada di puncak sejarah. 300 tahun sebelumnya dan 300 tahun setelahnya, pasti tidak akan ada seorang pun yang bisa melampaui Hongdali dalam pemborosan. Mungkin, 300 tahun adalah pernyataan yang meremehkan. Sekolah, terlepas dari apakah sekolah negeri atau swasta, biaya sekolah per siswa per tahun paling banyak 1 atau 2.000 yuan. Bahkan jika New Lanxiang dapat menerima 20.000 siswa, mereka hanya bisa mendapatkan 30 atau 40 juta yuan biaya sekolah. Namun, Hongdali telah menginvestasikan 2 miliar. Meskipun Hongdali memiliki reputasi ajaib karena menghasilkan sejumlah besar uang alih-alih merugi ketika ia menyia-nyiakannya, kali ini, tindakannya memicu diskusi di antara seluruh negara surgawi. New Lanxiang menjadi topik terpanas. Hanya dalam waktu 2 hari, Xinhe Weibo dipenuhi dengan topik tentang New Lanxiang. Video tentang sekolah kejuruan New Lanxiang di situs berbagi video Sokul tersebar luas. Bahkan ada pengguna yang bosan meninggalkan kesimpulan seperti itu. Pergilah ke New Lanxiang jika Anda ingin belajar tentang teknologi, tempat ini bagus untuk belajar teknologi, 8.000 tempat tidur baja tahan karat dan 2.000 siswi dengan keterampilan yang bagus. Dalam sekejap, sekolah kejuruan Lanxiang baru menjadi terkenal di seluruh negeri. Forum tiba resmi Hongdali. Tuan muda sangat murah hati, menginvestasikan 2 miliar untuk sebuah sekolah, itu sangat berlebihan. Kapan tuan muda tidak pernah murah hati, aku sudah terbiasa dengan itu, jika tuan muda menghabiskan lebih sedikit, maka aku akan merasa tidak nyaman. Membalas pengguna di atas, dia berhasil menembus langit kali ini, terutama Antek yang mengalahkan juara karate 3 kali, menontonnya membuat jantungku berdebar kencang. Demi tuan muda, Dali menciptakan keajaiban. Berita tentang sekolah kejuruan Lanxiang baru tersebar di seluruh negara surgawi. Tentu saja, orang-orang di luar negara surgawi juga mendengar berita itu. Sekolah kejuruan Lanxiang baru, saya pikir itu hanya sekolah kejuruan biasa sampai saya melihat betapa besarnya keterampilan yang disia-siakan tuan muda Hongdali. Saya yakin bahwa dalam waktu singkat, sekolah kejuruan Lanxiang baru akan menjadi salah satu sekolah terbaik di dunia, tentu saja, itu mengacu pada peralatan perangkat keras dan fakultasnya. Tanda pisah. Majalah Vogue milik Merika. Sekolah kejuruan Lanxiang baru adalah tempat yang ajaib, bahkan, setelah saya kembali dari sekolah, saya masih berpikir bahwa itu adalah tempat di mana mereka melatih para pembunuh profesional. Tentu saja, tujuan lainnya adalah tempat untuk menghambur-hamburkan uang. Ya Tuhan, jika sesuai dengan tuan muda Hongdali, gaji guru akan setinggi 2 miliar dolar AS, Education Weekly, milik Merika. Dapatkah Anda membayangkan suasana mengajar 1 lawan 1, persaingan yang sebenarnya, jumlah guru 20% lebih banyak daripada jumlah siswa, guru yang tidak mengajak siswa untuk mengajar akan diberhentikan, World Affairs, karya Merika.
Saya belum pernah melihat orang yang boros seperti itu. Jurusan Seni Kuliner Sekolah Kejuruan Lansiang baru menggunakan bahan-bahan dengan kualitas terbaik. Tahukah Anda bahwa bahan-bahan yang diminta oleh Tuan Muda Hong Dali untuk digunakan oleh siswa jurusan Seni Kuliner Sekolah Kejuruan Lansiang baru adalah bahan-bahan yang diimpikan oleh semua koki profesional? Ya ampun, saya rasa saya harus pergi ke negeri surgawi untuk melamar posisi guru besok. Itu ide yang bagus. Tanda pisah. Majalah MasterChef Dunia. Baiklah. Untuk anak yang hilang yang meminta simulasi kecelakaan mobil, apapun yang kukatakan tidak ada apa-apanya, mulai sekarang, Tuan Muda Hong Dali adalah idolaku. Tidak ada orang lain yang lebih baik darinya, tapi aku suka itu. Tuan yang sombong, milik Merika. Aku tidak berhasil menjaga kehormatan Kekaisaran Jaban, aku memang telah mengecewakan rakyat Kekaisaran Jaban, tapi mengapa topiknya berkisar pada ukuran kemaluanku? Tragedi juara karate 3 kali ada Chiyuya. Tidak diragukan lagi, ini adalah penilaian sekolah kejuruan Lansiang baru oleh majalah hiburan top dunia. Mereka benar-benar terkejut setelah melihat cara pemborosan Hong Dali. Tampaknya berita tentang anak super boros ini yang membeli 2 kapal induk sekaligus bukanlah sesuatu yang berlebihan, tetapi benar. Oleh karena itu, dengan adanya pemberitaan di media arus utama ini, sekolah kejuruan Lansiang baru segera menjadi objek wisata. Terutama setelah Hong Dali berbicara tentang metode pengajaran 1 lawan 1 dan gaji tahunan gurunya akan mencapai 200.000. Perlu dipahami bahwa nilai tukar yuan terhadap dolar AS hanya 1,2. Gaji tahunan sebesar 200.000 yuan bukanlah jumlah yang sedikit. Akibatnya, orang asing dari semua negara dan berbagai ras datang untuk melamar pekerjaan. Popularitas kota fiksi ilmiah di Gunung Tianjing ini tumbuh dengan kecepatan yang hampir terlihat oleh mata telanjang. Tidak dapat dihindari, sebagian orang merasa cemas, sebagian orang merasa gembira, dan sebagian orang akan menyanyikan nada yang berbeda. Shanghai Tianhai, di apartemen rahasia Shiroishi Kazuma. Tuan Shiroishi, kabar baik, kabar baik. Sun Yuanzu, salah satu dari 5 raksasa kamar dagang sumber daya, bergegas masuk ke ruangan dan berteriak, kabar baik, ini benar-benar kabar baik. Tuan Sun, apa yang membuatmu begitu bersemangat? Shiroishi Kazuma pucat pasi. Pertarungannya dengan Hong Dali telah menguras semua kekuatannya. Dia akhirnya bisa beristirahat dan memulihkan sebagian kekuatannya. Mendengar Sun Yuanzu, matanya berbinar dan dia bertanya dengan cemas, bagaimana dengan Hong Dali? Sun Yuanzu tertawa dan berkata, ya, mengenai Hong Dali, saya telah mengikuti berita tentangnya baru-baru ini. Saya mendengar bahwa dia bermaksud untuk menginvestasikan 2 miliar di sekolah kejuruan Lansiang baru. 2 miliar, keluarga Hong hanya bernilai sedikit. Tuan Shiroishi, ini adalah kesempatan yang bagus. Selain semua hal, arus kas Hong Dali benar-benar macet kali ini. Benarkah, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Shiroishi Kazuma langsung merasakan aliran energi. Ia melepaskan selimutnya dan turun dari tempat tidurnya dengan cemas. Karena ia masih lemah, Qian Yujin maju untuk membantunya. Shiroishi Kazuma berkata, cepat, mana beritanya, tunjukkan padaku, berita, aku ingin berita yang akurat. Rencananya baru-baru ini untuk membunuh Hong Dali dengan pimpinan Toyoda Conglomerate, Taro Gohon, telah gagal. Shiroishi Kazuma mulai gelisah. Dia bukan orang yang mau tinggal diam sambil menyerahkan segala sesuatunya pada takdir. Filosofinya adalah bahwa segala sesuatu harus dikendalikan dengan kuat di tangannya sendiri. Selama Hong Dali masih hidup, Shiroishi Kazuma tidak akan lengah. Di permukaan, Shiroishi Kazuma tidak akan menunggu Triad melakukan pembunuhan. Dia harus membuat pengaturan lain. Terlepas dari apakah pembunuhan Hong Dali berhasil atau tidak, Shiroishi Kazuma harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Tak lama kemudian, Sun Yuanzu kembali dengan buku catatan dan membuka halaman yang memuat berita tentang Hong Dali dan sekolah kejuruan Lansiang baru. Ketika Shiroishi Kazuma selesai membaca semua laporan berita, dia tertawa kecil. Hahaha, ini kesempatan terbaik kita. Shiroishi Kazuma memukul meja dengan keras sambil mengeluarkan suara, kuang. Tangannya mati rasa karena terkejut, tetapi dia tidak peduli. Dia berkata dengan gembira, 2 miliar dilempar, hahaha, meskipun dia tidak harus mengeluarkan 2 miliar sekaligus, si tukang boros Hong Dali ini menjadi terlalu sombong, dia tidak akan berhenti menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal lain, menginvestasikan 2 miliar di sekolah, aku tidak sabar untuk melihat bagaimana kamu akan mendapatkan kembali investasi ini. Qian Yujin mengangguk dan tersenyum. Benar, Hong Dali terlalu sombong, Tuan Si. Dia tidak akan tinggal diam setelah menginvestasikan 2 miliar, kudengar dia membeli 2 kapal induk, itu semua mesin pemboros uang. Benar sekali. Shiroishi Kazuma mengangguk dengan penuh semangat. Biaya perawatan tahunan kapal induk setidaknya 100 juta, itu mungkin bukan masalah besar baginya, tetapi masalahnya adalah kapal induk yang dibelinya adalah cangkang kosong, mereka memiliki tubuh tetapi tidak memiliki fungsi yang dapat digunakan, tidak ada bedanya dengan mainan, tetapi mengetahui karakternya, kedua kapal induk itu akan diubah, dan itu akan menghabiskan banyak uang. Ya,
Ya. Sun Yuanzu setuju. Tuan Shiroishi, maksud Anda? Tunggu 2 hari lagi, ketika Hong Dali sudah menyiapkan uang untuk dihambur-hamburkan pada kapal induk, dia pasti akan menghabiskan semua arus kas keluarga Hong. Mata Shiroishi Kazuma berbinar saat dia berkata, tanpa arus kas, segalanya akan jauh lebih mudah. Tetapi Tuan Shiroishi, Sun Yuanzu memikirkannya dan tiba-tiba berkata, masalahnya adalah, Hong Weiguo, Mutai, dan Liu Yihui, 3 perusahaan internet terbesar di negara surgawi, telah membentuk aliansi. Jika keluarga Hong kehabisan arus kas, masih ada 2 keluarga lainnya, lalu, apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu khawatir, malah, itulah yang kami inginkan. Ada secercah harapan di mata Shiroishi Kazuma. Dia jelas sedikit bersemangat. Dia terbatuk dan berkata perlahan, karena mereka telah membentuk aliansi, yayasannya pasti Hong Dali, kalau tidak salah, ketiga keluarga mendukung penuh Hong Dali dan proyek-proyeknya, setiap keluarga memiliki 33% saham, dengan Hong Dali mengambil 1% sisanya, jadi sekarang, ketika Hong Dali menghambur-hamburkan uang, ketiga keluarga pasti akan mengeluarkan uang bersama-sama, mempertimbangkan skala pengeluaran Hong Dali, dia akan menghabiskan dana ketiga keluarga dalam waktu singkat. Mendengar itu, Sun Yuanzu mengedipkan matanya dan bertanya, pada saat itu, Tuan Shiroishi, Anda sedang memikirkan properti. Shiroishi Kazuma mencibir dan berkata dengan tenang, tanpa arus kas, dan dengan Hong Dali yang dibutakan oleh kapal induk, langkah kita selanjutnya adalah masuk ke bisnis properti. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu terhadap tanah yang Tuan Muda Gohon beli dengan menghabiskan 8 miliar. Ya, aku mengerti. Sun Yuanzu berkata, aku akan terus memantau Hong Dali dan akan memberitahumu jika ada berita. Ya, terima kasih, Tuan Sun. Sun Yuanzu keluar dari kamar Shiroishi Kazuma dan mencibir. Dia bergumam, momen ini akhirnya tiba, haha. Bab 464. Di atas awan. Perwakilan konsorsium utama yang menghadiri konferensi hampir semuanya telah tiba di lokasi tempat rapat kamar dagang sumber daya diadakan. Di permukaan, orang-orang ini tampak ramah dan bersedia mengungkapkan isi hati mereka satu sama lain, tetapi pada kenyataannya, mereka semua tanpa malu-malu mencari keuntungan pribadi. Sudah menjadi hal yang umum bagi mereka untuk menjelek-jelekkan orang lain dan berkolusi satu sama lain untuk mengalahkan lawan. Itu tidak dapat dihindari. Pertemuan kamar dagang sumber daya mewakili terlalu banyak asosiasi dan implikasi. Semua orang di sini adalah bawahan seseorang yang sangat berpengaruh. Mereka memiliki bisnis yang mencakup semua industri. Pakaian mereka biasanya rapi, tetapi mereka tidak akan ragu untuk membanting meja dan mengutuk keluarga siapapun yang mungkin tampak seperti ancaman bagi keluarga mereka di pertemuan kamar dagang sumber daya ini. Ini semua hanyalah kejadian biasa. Hari ini, di ruang pertemuan besar di lantai 86 pintu surga. Ini adalah ruang pertemuan besar yang luasnya sekitar 600 kaki persegi. Ada jendela besar di satu sisi ruangan yang diapit oleh awan yang dilukis di dinding. Berdiri di sana sambil menatap pejalan kaki yang seperti semut di tanah seperti berada di antara awan. Ini adalah ruang pertemuan yang didedikasikan untuk digunakan oleh anggota lingkaran dalam kamar dagang sumber daya. Ruangan itu disebut di atas awan, yang menyiratkan bahwa para pengguna ruangan akan berdiri di sini, memutuskan nasib manusia di bawah mereka. Pada saat itu, ada sekitar 30 anggota lingkaran dalam kamar dagang sumber daya yang duduk di ruangan yang disebut Above the Cloud ini. Yang duduk di depan adalah 3 orang, 2 pria dan seorang wanita dengan ekspresi yang tidak dapat dipahami. Mereka adalah 3 dari 10 anggota lingkaran dalam kamar dagang sumber daya dan juga orang-orang yang menyelenggarakan rapat. Orang yang duduk di sebelah kiri bertubuh rata-rata tetapi sedikit condong ke arah kelebihan berat badan. Dia mengenakan kaos abu-abu sederhana dengan untaian manik-manik cendana di tangan kirinya. Tangan kanannya memukul meja dengan keras dan suara, piak, yang keras terdengar saat dia memarahi dengan keras. Kemana bajingan Qian Guangzhou pergi? Mengapa dia belum datang? Begitu banyak dari kita yang menunggunya. Apakah waktuku tidak berharga? Pria ini memiliki mata berbentuk almond dan tahi lalat hitam di atas tengah alis kanannya. Namanya adalah Cheng Qifudan, karena dia menduduki peringkat keempat dalam keluarganya, dia juga dikenal sebagai Master Cheng keempat. Dia adalah direktur perusahaan real estate Jin di negara surgawi, dengan total aset 30 miliar. Orang kedua di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya yang berusia sekitar 38 atau 39 tahun. Dia tampan dengan alis bersudut tajam dan mata yang cerah. Matanya sedikit menyipit dan kadang-kadang berkilau dingin. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan keempat, tidak ada seorang pun di sini yang memiliki sesuatu yang mendesak untuk diurus, karena kita semua berkumpul di sini, tidak ada salahnya menunggu sebentar, bagaimana menurutmu? Sambil berbicara, dia merapikan kukunya dengan acuh tak acuh. Pria ini bernama Gong Ziwen. Dia adalah kepala perhiasan dunia baru di negara surgawi. Dia mengambil alih pimpinan perhiasan dunia baru setelah ayahnya, Gong Yuanwu, meninggal dalam kecelakaan mobil.
Dia tampak seperti pemuda terhormat, tetapi metodenya kejam dan kejam. Dalam waktu setengah tahun, dia membuat semua orang di bawahnya patuh pada setiap perintahnya. Pria ini bukan orang yang bisa dianggap enteng. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Gong Ziwen, Master Cheng keempat mendengus marah dan berkata, itu membuatku sangat cemas. Wanita yang duduk di sebelah kanan berkata pelan, selama tujuan kita sama, beberapa menit tidak akan membuat perbedaan. Dia mengenakan setelan hitam yang tampak profesional dan ekspresinya dingin. Mengenakan kacamata berbingkai hitam, dia menatap semua orang dengan dingin. Ada banyak orang yang hadir, tetapi tidak ada yang berani menatap langsung ke tatapannya. Wanita ini, Wang Yingqiu, adalah Direktur Meihaha Food and Beverage Company, perusahaan dengan aset kotor terbesar di negara ini. Tidak banyak orang yang mengenalnya dengan nama ini. Dia lebih dikenal sebagai Black Widow. Wanita ini tampak dingin dan tidak mudah didekati di permukaan, tetapi sebenarnya sangat tidak senonoh saat sendirian. Itu sendiri bukanlah sesuatu yang penting, tetapi tidak ada pria yang berhubungan dengannya yang berakhir baik. Ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi setelah janda hitam Wang Yingqiu berbicara. Tepat saat itu, pintu terbuka dan seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun memasuki ruangan. Pria itu mengenakan kemeja putih dengan kancing terbuka. Dia memiliki alis tebal yang sedikit terangkat dan mata yang mengamati sekelilingnya dengan dingin. Dia tampak mengesankan tanpa harus berusaha. Dia adalah Direktur Perusahaan Energi Tianguo Xinhong, ayah Qian Yujin, Qian Guangzhou. Begitu Qian Guangzhou masuk, dia langsung tersenyum pada kerumunan dan berkata, maaf, saya harus mengurus beberapa hal jadi saya terlambat, mohon maaf. Dia kemudian duduk dengan anggun di kursi kosong di sebelah Wang Yingqiu. Tidak banyak yang bisa dikatakan orang lain untuk menanggapi pernyataannya. Cheng Qifu merajuk dan berkata, kamu sama sekali tidak punya konsep waktu. Kaulah yang memanggil pertemuan itu, kata Black Widow. Tapi kau terlambat 17 menit. Baiklah, karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai rapatnya. Gong Ziwen mencoba meredakan situasi. Mari kita langsung ke pokok permasalahan, mari kita langsung ke pokok permasalahan. Mari kita langsung ke pokok permasalahan, dan buatlah singkat saja. Qian Guangzhou berkata dengan suara rendah, saya yakin semua orang sudah mendengar tentang Hong Dali, putra Hong Wei Guo, apakah semua orang sudah melihat dokumen yang saya berikan kepada Anda? Sudah melihatnya. Cheng Qifu mengangguk. Butuh waktu semalaman, Hong Dali sekarang sangat populer di negara surgawi, mungkin semua orang, mulai dari anak-anak berusia 10 tahun hingga pria berusia 60 tahun, mengenalnya. Benar. Gong Ziwen setuju. Orang ini sekarang sangat populer, masalahnya, keberuntungannya luar biasa, kalau tidak, kita tidak akan duduk di sini sekarang. Janda hitam Wang Yingqiu menyindir. Selama dia ada, aku tidak bisa tidur nyenyak. Benar, sulit untuk tidur nyenyak. Qian Guangzhou menarik napas dalam-dalam dan menyapukan pandangannya ke semua orang di ruangan itu sebelum perlahan berkata, selama Hong Dali masih ada, tidak seorang pun dari kita bisa tidur dengan tenang, keberuntungannya terlalu baik, sedemikian rupa sehingga semua yang dia geluti menjadi sangat menguntungkan. Beberapa waktu lalu, pedang spiritual memiliki peluang bagus untuk memasuki lingkaran dalam, tetapi dihancurkan sepenuhnya oleh Hong Dali hanya dalam waktu singkat. Semua orang yang hadir memiliki bisnis yang tumpang tindih dengan industri yang digeluti Hong Dali. Gong Ziwen mengangguk setuju. Benar sekali, properti, film dan televisi, layanan internet, mobil, makanan dan minuman, ada banyak hal yang cocok. Semua yang hadir bisa membayangkannya. Qian Guangzhou melanjutkan, jika Hong Dali dibiarkan melanjutkan omong kosongnya, bisnis inti kita bisa saja diambil alih olehnya secara tidak sengaja. Saya rasa tidak ada seorang pun yang hadir yang ingin menjadi pedang spiritual berikutnya. Pedang spiritual. Tidak ada seorang pun yang hadir yang tidak mengetahui tentang insiden pedang spiritual. Game ini pernah dikenal sebagai game terbaik dan terpopuler di negara surgawi, dengan jumlah pengguna online sebanyak 1,8 juta orang pada satu waktu. Mereka membayangkan bahwa angka tersebut akan terus meningkat secara eksponensial jika bukan karena Hong Dali. Bukan tidak mungkin untuk mendapatkan 2-3 juta pengguna. Tapi sekarang, karena Hong Dali, hanya karena dia, Spiritual Sword memiliki kurang dari 50.000 pengguna online. 50.000. Lebih dari 180 server, dan hanya 50.000 pengguna online. Konsep macam apa itu? 180 server, yang berarti rata-rata lebih dari 200 orang per server. 200. Seperti yang diduga, begitu topik ini dimunculkan, semua orang terdiam. Mereka semua adalah bagian dari keluarga terkaya dan terkuat di negara ini. Bahkan yang terendah dari mereka yang duduk di sini memiliki kekayaan pribadi lebih dari 10 miliar. Namun, tidak seorang pun yang hadir memiliki keyakinan untuk dapat menaklukkan keberuntungan Hong Dali yang luar biasa. Pada saat yang hampir bersamaan, semua orang memikirkan legenda tentang Hong Dali, yang sedang beredar di kalangan atas.
Segala macam kekuatan dan kemampuan tidak mampu menghadapi keberuntungan Hong Dali yang tidak terkalahkan. Orang-orang yang hadir mulai merasa takut. Mereka ketakutan. Bagaimanapun, mereka tidak seperti Huiteng Films and Television dan tidak dapat bergabung dengan Chaiwei Entertainment milik Hong Dali. Total aset Huiteng Films and Television tidak begitu besar. Jadi masuk akal bagi mereka untuk bergabung. Bagaimana dengan mereka? Total aset masing-masing dari mereka tidak lebih rendah dari Hong Wei Guo. Bagaimana mungkin mereka mau tunduk pada Hong Wei Guo dan Hong Dali? Tak lama kemudian, seseorang berteriak, "Tidak mungkin, kita harus bekerja sama dan melawan Hong Dali. Jika kita membiarkan dia terus melakukan omong kosongnya, kita tidak akan mendapatkan kedamaian. Jika ada satu, pasti ada dua. Jika ada dua, pasti ada tiga." Dalam waktu singkat, suara-suara orang yang hadir melebur menjadi satu. Benar, benar kita tidak sabar untuk mati, hanya Tuhan yang tahu siapa orang malang berikutnya yang akan menjadi incaran Hong Dali, bahkan dia sendiri tidak dapat menyebutkan perusahaan apa saja yang dia miliki. Benar, pokoknya, aku tidak peduli, kita jelas tidak bisa duduk dan menunggu, kita harus memikirkan sesuatu. Saat itu, seorang yang pintar berteriak, "Direktur Qian, apa rencana Anda?" Karena semua orang bersatu untuk melawan musuh bersama, aku akan menguraikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Qian Guangzhou menatap kerumunan yang amarahnya berhasil ia picu dan berkata perlahan, "Menurut berita terbaru, perhatian Hong Dali terfokus terutama pada dua proyek saat ini. Pertama adalah kota fiksi ilmiah di tepi luar Gunung Tianjing. Kota fiksi ilmiah ini menyita banyak energinya, yang dapat kami pastikan sekarang adalah dia telah membuat semacam kesepakatan rahasia dengan pemerintah." Qian Guangzhou berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, "Tidak nyaman bagi kami untuk ikut campur dalam politik, itu juga di luar pengaruh kami. Saya yakin semua orang tidak bodoh, jika Hong Dali benar-benar membuat kesepakatan dengan pemerintah, itu tidak akan berakhir baik bagi kami jika kami berhadapan langsung dengannya." Mendengar itu, semua orang menarik napas tajam. Jika Hong Dali benar-benar berhasil mendapatkan perlindungan pemerintah, sungguh bodoh jika berhadapan langsung dengannya. Saat ini, Hong Dali bermaksud menginvestasikan 2 miliar di sekolah kejuruan Lansi yang baru. Qian Guangzhou berkata pelan. "Meskipun dia tidak perlu mengeluarkan semua dana sekaligus, setidaknya kita dapat memastikan bahwa sekolah kejuruan Lansi yang baru, serta tanah di sekitarnya, akan menjadi salah satu proyek pembangunan utama Hong Dali. Pendidikan tidak berbenturan dengan kita semua. Kedua, kita perlu melihat 2 kapal induk yang dibelinya." Qian Guangzhou menyalakan proyektor di ruang rapat dan segera menampilkan informasi tentang 2 kapal induk tersebut. Qian Guangzhou menunjuk ke kapal induk tersebut dan berkata, "Saya telah bertanya kepada orang-orang terkait mengenai 2 kapal induk ini dan menemukan bahwa mereka tidak memiliki peralatan militer apapun yang terpasang. Keduanya hanyalah cangkang kosong dari kapal induk. Jika mereka dialihfungsikan dan digunakan untuk menangkap ikan, mereka hanya akan berfungsi sebagaimana mestinya." Mungkin dia ada benarnya, tetapi tak seorang pun yang hadir berani tertawa. Lagi pula, Hong Dali, anak yang sangat berbakat, memiliki julukan lain. Pembuat keajaiban. Oleh karena itu, semua orang menunggu untuk mendengar apa lagi yang dikatakan Qian Guangzhou. Bab 465. Menghadiri pesta sendirian dengan hanya satu pedang sebagai pengiring. Benar saja, Qian Guangzhou melanjutkan tanpa ragu, oleh karena itu, kedua kapal induk ini akan menghabiskan banyak energi Hong Dali. Mengubah kapal induk tidak semudah mengubah mobil, peralatan dan materialnya setidaknya puluhan juta. Secara statistik, saat ini, Hong Dali akan menginvestasikan sekitar 3 hingga 4 miliar untuk kota fiksi ilmiah tersebut, ditambah 1,5 hingga 2 miliar lagi untuk mengubah kapal induk, dan hampir 2 miliar dari gaji guru sekolah kejuruan Lansi yang baru. Singkatnya, Hong Dali akan menghabiskan sekitar 3 miliar dalam waktu dekat. 3 miliar biaya. Dalam waktu dekat. Semua orang terkejut. Meskipun peserta pertemuan tersebut adalah perwakilan dari konsorsium besar, total kekayaan mereka hanya lebih dari 10 miliar. Akan dianggap baik jika mereka dapat mencapai 20 miliar. Tetapi Hong Dali bermaksud menghabiskan 3 miliar hanya pada 2 proyek ini. 3 miliar. Bukan rubel atau yen Rusia, tetapi yuan, yang nilainya hampir setara dengan dolar AS. Jika seseorang menggunakan karung goni untuk menyimpan uang, itu akan cukup untuk memenuhi ruang konferensi bernama Above the Cloud ini. Semua orang sangat terkejut dengan kemurahan hati Hong Dali sehingga mereka hanya bisa menghela nafas. Skala pemborosan Hong Dali terlalu besar. Memikirkan hal itu, hawa dingin menjalar ke punggung semua orang. Jika Hong Dali terus bermain dengan cara ini di industri lain, tidak ada orang lain yang akan menjadi pesaingnya. Pada saat itu, seseorang bertanya, "CEO Qian, kita tidak mungkin ikut campur dalam pengeluarannya. Apa yang Anda sarankan untuk kita lakukan? Yang kami khawatirkan adalah bagaimana menghentikan Hong Dali dari ikut campur dalam segala hal jika keberuntungannya yang luar biasa itu memengaruhi asal-usul kita." Mendengar itu, semuanya mengangguk. Jelaslah mereka semua khawatir tentang meminimalkan jangkauan Hong Dali.
Ini pertanyaan yang bagus. Qian Guangzhou tertawa dan berkata, karena Hong Dali berniat untuk menginvestasikan sekitar 3 miliar pada kedua proyek ini, dia pasti tidak keberatan untuk menghabiskan 3 miliar lagi, oleh karena itu, kita hanya perlu membuatnya terus berinvestasi pada kedua proyek ini. Pada saat yang sama, kita akan menggabungkan kekuatan untuk menekan Hong Weiguo di pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya agar dia bisa mengendalikan putranya yang boros. Begitulah cara kita akan menang. CEO Qian, maksudmu kita akan mencegah rencananya berjalan terlalu lancar, kan? Seseorang yang cerdas bereaksi. Cheng Qifu, Master Cheng keempat, berada di frekuensi yang sama. Dia tertawa dan berkata, sial, aku suka idemu, Qian tua, bagus. Ketika semua orang memperhatikannya, Cheng Qifu berkata dengan tenang, apa itu pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, di sanalah semua sumber daya berskala besar di negara surgawi dialokasikan, dengan ikut campur dalam segala hal, Hong Dali mengancam semua bisnis kita, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghalangi rencana Hong Dali. Benar sekali. Qian Guangzhou mengangguk dan tersenyum. Pembangunan kota fiksi ilmiah itu pasti membutuhkan sumber daya seperti kayu dan baja, transformasi kapal induk akan membutuhkan berbagai peralatan, sebagian besar dari kita di sini berkecimpung dalam industri terkait, kita hanya perlu menaikkan harga bahan-bahan ini, hehe, kalau begitu. Aku setuju. Janda hitam Wang Yingqiu menoleh ke arah Qian Guangzhou dan tersenyum. Dengan saling pengertian, Qian Guangzhou mengangkat alisnya. Setelah mendengar itu, orang-orang lain dalam rapat mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Wah, ini ide yang bagus, di masa depan, begitu kita tahu apa yang sedang dilakukan Hong Dali, kita akan menaikkan harga, ya, kami adalah Kamar Dagang Sumber Daya, kami mengendalikan hampir semua sumber daya di dalam negeri, kecuali Hong Dali menghentikan kebiasaannya, dia harus membeli bahan dari kami terlepas dari apapun yang dia lakukan, begitu kita menaikkan harga, apapun yang dilakukan Hong Dali, biayanya pasti akan naik, haha. Kita akan melakukan hal itu. Qian Guangzhou tertawa terbahak-bahak. Dengan cara itu, selama kita semua berada di pihak yang sama, Hong Weiguo tidak akan dapat melakukan apapun. Pada saat itu, dia tidak akan punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk membatasi tindakan Hong Dali. Yang harus kita lakukan adalah menekan Hong Weiguo di pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya. Hehe, aku tidak sabar untuk melihat ekspresi wajahnya. Ya, itu saja, jika Hong Dali tidak dihentikan, tidak seorang pun dari kita akan hidup dengan mudah, benar sekali. Aku jadi tidak bisa tidur akhir-akhir ini, aku juga, aku takut dengan apa yang akan dilakukan Hong Dali. Jika itu tumpang tindih dengan urusanku, itu akan menjadi masalah. Tepat pada saat itu, mereka mendengar keributan di luar pintu. Pintu kemudian terbuka dan dua pemuda bergegas masuk sambil membawa tandu. Seorang pemuda jelek berusia 20-an terbaring di atas tandu, kepala dan wajahnya penuh darah. Semua orang terkejut ketika mereka berdiri untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Bos Jin di real estate, Cheng Qifu, bergegas maju dan bertanya, siapa ini yang dipukuli begitu parah, siapa pelakunya? Janda hitam Wang Yingqiu bahkan tidak melihat. Dia bertanya dengan tenang, apakah dia sudah mati? Kepala perhiasan dunia baru, Gong Ziwen, menatap orang yang terbaring di atas tandu, matanya berkedip-kedip. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, kamu bekerja untuk siapa, apakah ada orang di sini? Pemuda itu mengangguk dengan susah payah dan menoleh ke arah Qian Guangzhou. Dia berkata dengan lemah, CEO Qian, tolong aku. Qian Guangzhou mengerutkan kening dan bertanya, kamu bekerja untuk siapa? Kakak Guang. Pemuda yang terbaring di atas tandu itu jelas dipukuli habis-habisan. Saya bertanggung jawab untuk mengawasi Hong Dali. Kau ketahuan. Qian Guangzhou bertanya dengan cemas. Saat semua orang membicarakannya, terdengar suara laki-laki yang dalam dari pintu. Aku berhasil. Semua orang menoleh ke arah pintu. Satu-satunya orang yang mampu muncul tanpa pemberitahuan dan memasuki ruangan adalah pengusaha jenius paling menonjol dari keluarga Hong, ayah Hong Dali, Hong Weiguo. Melihat itu, beberapa orang mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Hong Weiguo ada di sini, dia biasanya sangat memanjakan Hong Dali, sepertinya kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Memanjakan adalah satu hal, kita punya begitu banyak orang di sini, kita tidak takut padanya. Sulit untuk mengatakannya, Hong Weiguo biasanya baik-baik saja, tetapi masalah ini menyangkut Hong Dali, sekarang dia di sini untuk membalas dendam. Priamu. Qian Guangzhou menyipitkan matanya. Melihat Hong Weiguo datang tanpa pengawal, dia bertanya dengan suara berat, apa kau tidak tahu kalau dia adalah priaku? Tentu saja aku tahu, aku tidak akan memukulinya jika aku tidak tahu. Hong Weiguo terkekeh dan berkata perlahan, kau mengirimnya untuk mengawasi putraku, Hong Dali, namun, dia tidak beruntung dan tertangkap oleh orang-orangku, oleh karena itu, aku menghukumnya sedikit atas namamu dan mengirimnya ke sini, itu akan memberinya pelajaran untuk tidak berkeliaran di masa depan. Hong Weiguo kemudian mengangkat alisnya.
Kami telah memperlakukannya dengan cukup baik, dia bahkan membawa jet pribadiku ke sini. Aku tahu Hongdali adalah putra kesayanganmu, tapi, bukankah kau sudah keterlaluan kali ini? Qian Guangzhou menatapnya dingin dan mendengus. Saat kau memukul anjing, kau harus tahu siapa pemiliknya, apakah kau secara terbuka menentang kami? Cheng Qifu menambahkan, Hong Wei Guo, bukankah kamu terlalu agresif dalam menangani masalah ini? Janda hitam Wang Yingqiu juga berkata, menghina seseorang secara langsung, ini tidak bisa ditoleransi. Gong Ziwen mencoba menengahi. CEO Hong, kita semua adalah pengusaha, tidak perlu bersikap tidak berperasaan seperti itu. Haha, kau pikir aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan di sini? Hong Wei Guo terkekeh. Daliku memang berkecimpung di banyak industri, aku tahu tidak seorang pun dari kalian akan duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa, hanya masalah waktu sebelum keadaan menjadi buruk. Pertemuan yang kalian adakan di sini hari ini, bukankah untuk memikirkan cara menghadapi anakku? Sepertinya kau memberi kami peringatan. Cheng Qifu menatap pemuda itu dan mengusap dagunya. Kau mencoba memberitahu kami untuk tidak menyentuh putramu, Hong Dali. Benar sekali, sepertinya kau memang sepintar yang diisukan, sangat cerdik. Hong Wei Guo mengangguk dan tertawa. Tapi masalahnya, karena kau mencoba memprovokasi Daliku, jangan salahkan aku karena bersikap jahat. Hong Wei Guo bersikap baik di hadapan Hong Dali. Hong Dali begitu berharga baginya sehingga jika ia memegangnya, ia takut akan menjatuhkannya. Namun, saat Hong Dali tidak ada, gaya Hong Wei Guo sangat kuat dan efektif. Orang-orang ini berani menyentuh Dali, jangan salahkan saya karena kejam. Demi Hong Dali, Hong Wei Guo hampir meninggalkan seluruh keluarga Hong. Apalagi orang-orang asing ini. Beranikah kau menantang kami semua di sini? Mendengar Hong Wei Guo, Qian Guangzhou terkejut. Setidaknya ada setengah dari anggota Kamar Dagang Sumber Daya di sini, apakah kau pikir kau memiliki kemampuan untuk menyatakan perang hanya dengan Sang Le? Menyatakan perang. Jika Hong Dali masih ada hubungannya, Hong Wei Guo bersikap seganas mungkin. Beraninya kau menyentuh Daliku, apa yang bisa kalian lakukan padaku bahkan jika aku menyatakan perang? Memberiku sanksi. Melaporkanku ke 5 pembesar. Mengeluarkanku dari Kamar Dagang Sumber Daya. Mendengar itu, Qian Guangzhou melotot padanya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak takut? Lucu sekali. Hong Wei Guo tertawa. Aku tidak akan ada di sini jika aku takut. Bagus, kau punya nyali. Cheng Qifu berdiri dan berjalan ke arah Hong Wei Guo, sambil berkata, jangan lupa, dalam sesi sebelum rapat Kamar Dagang Sumber Daya sebelumnya, tokoh besar telekomunikasi Lu Yingda membuat semua orang marah karena bersikap sangat keterlaluan. Para anggota Kamar Dagang Sumber Daya mengajukan petisi dan mengusirnya dari Kamar Dagang. Kau seharusnya tahu apa yang terjadi pada Lu Yingda. Bab 466. Pertarungan sampai mati. Lu Yingda. Tentu saja aku tahu apa yang terjadi padanya. Mata Hong Wei Guo berkilat, lalu dia cepat-cepat menahan diri. Tentu saja, dia tahu tentang tokoh besar telekomunikasi Lu Yingda yang disebutkan Cheng Qifu. Musim lalu, Lu Yingda mengendalikan hampir setengah dari populasi pengirim pesan instan negara surgawi. Keuntungan tahunannya mendekati 6 juta yuan. Namun, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan tanpa ada yang menghentikannya. Namun, justru karena dia terlalu kurang ajar, dia tidak menghormati siapapun di Kamar Dagang Sumber Daya. Dia bahkan mengejar posisi oligarki tua nomor 5 di Kamar Dagang Sumber Daya. Pada akhirnya, lebih dari separuh anggota lingkaran dalam Kamar Dagang Sumber Daya mengajukan pernyataan tertulis pemakzulan dan oligarki nomor 5 akhirnya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tokoh besar telekomunikasi Lu Yingda dikeluarkan dari Kamar Dagang Sumber Daya. Selanjutnya, semua anggota lingkaran dalam Kamar Dagang Sumber Daya segera mulai mengepung dan menekan Lu Yingda. Anda harus tahu bahwa ketika aset seseorang bernilai 10 miliar yuan, berbagai koneksi sosial dan sumber dayanya cukup menakutkan. Dunia perdagangan jauh melampaui imajinasi orang awam, dengan orang-orang di jalan yang benar maupun yang jahat dengan segala macam barang dan bahan yang dijual. Seperti yang diharapkan, hanya butuh 2 tahun bagi legenda seperti Lu Yingda, dengan total aset senilai 6 miliar yuan, untuk jatuh. Perusahaannya dinyatakan bangkrut dan ia menjadi tidak punya uang. Ia bunuh diri dan mengakhiri hidupnya. Hidupnya yang sedang menuju kesuksesan luar biasa berakhir seperti itu. Dengan pengalaman seseorang sebagai contoh jalan yang diharapkan untuk diikuti, Hong Wei Guo secara alami memahami maknanya. Namun, karena masalah hari ini terkait dengan Hong Dali, Hong Wei Guo mendengus dingin. Tapi memangnya kenapa? Apakah kalian semua begitu yakin bahwa kalian dapat mengancamku setelah menyebutkan tentang kegagalan Lu Yingda? Mengancammu, jika kamu menganggapnya sebagai ancaman, biarkan saja. Qian Guangzhou tertawa terbahak-bahak. Jumlah orang di sini dianggap cukup besar, jika mereka membentuk koalisi, ada kemungkinan mereka akan menendangmu keluar dari Kamar Dagang Sumber Daya. Haha, hebat.
Setelah mendengar kata-kata Qian Guangzhou, Hong Weiguo menyipitkan matanya sedikit. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Karena kamu sudah mengatakannya, maka aku akan langsung ke intinya. Hong Weiguo berdiri di tempat dan melihat sekeliling. Dia tersenyum merendahkan dan berkata, aku tahu kalian semua takut dengan keberuntungan daliku yang tak tertandingi, terlepas dari apakah aku melakukan perjalanan ke sini hari ini, rencana kalian sudah ditetapkan. Berbicara sampai di titik ini, dia mengulurkan tinjunya dan mengangkat ibu jarinya. Di bawah tatapan semua orang yang terfokus, dia perlahan berbalik sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh, kalian semua punya nyali, kalian semua bisa mencobanya, kita akan lihat siapa yang akan tersenyum di akhir ini. Setelah menyampaikan maksudnya, Hong Weiguo berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Semua orang di ruang rapat terdiam karena terkejut. Tiba-tiba, semua orang menyadari pentingnya kata-kata Hong Weiguo. Sepertinya rumor itu tidak dibesar-besarkan sama sekali. Semua anggota keluarga Hong berlomba-lomba menutupi kesalahan satu sama lain. Benar-benar menutupi kesalahan. Mereka telah lama mendengar tentang insiden di mana Hong Dali dengan murah hati menghabiskan 5 juta yuan dan menekan pengaruh bawah tanah Kabinet Society demi antek bawahannya. Hingga saat ini, mereka hanya membahas bagaimana mereka dapat membatasi kebebasan Hong Dali. Namun, Hong Weiguo telah datang ke sini dan secara terbuka menyatakan perang. Meskipun ada 30 anggota lingkaran dalam kamar dagang sumber daya yang hadir, semua yang mendengar kata-kata Hong Weiguo tetap merasa takut. Kalau benar-benar terjadi pertarungan sampai mati, maka situasinya akan benar-benar meresahkan. Hong Weiguo adalah seorang jenius perdagangan sejati. Jika dia benar-benar dikeluarkan dari kamar dagang sumber daya, berdasarkan pengaruh dari koneksi sosialnya, dukungan dari hubungan Mutai dan Liu Yihui dengan dua keluarga lain, dan Hong Dali yang membingungkan semua orang, itu akan membawa semua orang yang terlibat dalam masalah yang tak terduga. Masalah seperti itu tidak akan bisa ditangani oleh sembarang orang, apalagi jika fokusnya hanya pada satu orang saja. Tak seorang pun, jelas tak seorang pun yang bersedia menjadi umpan meriam Hong Weiguo. Bahkan Qian Guangzhou, yang keluarganya memiliki 45 miliar yuan, tidak dapat tersenyum setelah mendengar kata-kata Hong Weiguo. Pengaruh yang dimiliki oleh interkoneksi dari ketiga keluarga Hong Weiguo, Mutai, dan Liu Yihui bersama dengan keberuntungan Hong Dali yang tak tertandingi. Direktur Hong. Saat Gong Ziwen, yang sedari tadi berdiri di samping, tak berdaya melihat Hong Weiguo berjalan menjauh, dia tiba-tiba melangkah maju beberapa langkah dengan tergesa-gesa dan menyusulnya. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan dengan damai, begini, tidak perlu ada jalan buntu seperti ini benar-benar. Hehe, pendirian yang unik, apalagi yang bisa dikatakan. Hong Weiguo perlahan berbalik sebelum menatap Gong Ziwen, berkata perlahan, kau ingin mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak, aku khawatir itu tidak semudah itu, sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih, dukung aku atau mereka. Direktur Hong, aku. Bagaimanapun, Gong Ziwen masih muda. Dia baru saja mengambil alih bisnis keluarganya belum lama ini, tetapi dihadapkan dengan keputusan yang begitu besar. Cukuplah untuk mengatakan bahwa begitu sebuah pilihan dibuat, tidak akan ada jalan kembali. Hidup atau mati akan diputuskan pada saat itu. Sebenarnya, Gong Ziwen awalnya berencana untuk tidak melibatkan diri dalam masalah ini. Namun, tekanan yang diberikan Hong Dali kepada orang lain terlalu besar. Dia benar-benar pemboros yang sangat besar. Masalahnya terletak pada fakta bahwa ia memiliki keberuntungan yang luar biasa. Semua orang yang hadir tidak dapat mengabaikan fakta ini. Ketika semua orang menyebut Hong Dali, pikiran dalam benak setiap orang adalah, ia terlalu ajaib. Oleh karena itu, Gong Ziwen benar-benar berada dalam posisi sulit kali ini. Jika dilihat dari persentase kemenangan, lingkaran dalam anggota dari kamar dagang sumber daya pasti akan terlihat lebih kuat. Namun, dalam alam bawah sadar Gong Ziwen, ada suara yang mengatakan kepadanya bahwa dia pasti tidak bisa memihak Qian Guangzhou. Dia tidak bisa menjelaskan alasan pastinya, tetapi perasaan itu sangat jelas. Saat dia ragu-ragu, Gong Ziwen akhirnya teringat sebuah kejadian di masa lalu. Setelah mengingat kejadian masa lalu, dia menyimpulkan bahwa sejak hari kelahirannya, Gong Ziwen tidak pernah berdoa dengan begitu khusyuk. Hong Dali, nyawa anggota keluarga saudara ini dipertaruhkan, kamu bisa dengan santai bertaruh pada kualitas batu dan tetap menuai untung dari taruhan itu, aku benar-benar percaya pada keberuntunganmu ini. Setelah memikirkannya, dahi Gong Ziwen basah oleh keringat dingin. Akhirnya, dia menjawab dengan perlahan, Direktur Hong, aku akan pergi bersamamu. Haha, hebat. Hong Weiguo tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Gong Ziwen dengan keras. Kamu punya pandangan jauh ke depan, di masa depan, kamu akan menjadi sekutuku yang paling setia, aku pasti akan berbagi keuntungan denganmu. Pada saat ini, Qian Guangzhou, yang berdiri di luar ruang rapat, berkata dengan muram, Hong Weiguo, apakah kamu yakin? Tentu saja.
Hong Wei Guo menatap Qian Guangzhou dengan angkuh sebelum tertawa. Menurutku, kalian semua hanyalah sekawanan domba tanpa gembala, kalian sama sekali tidak bisa menyentuh Dali kami, Dali adalah anakku. Terlepas dari apakah dia seorang pemboros atau seorang jenius, dia tetap anakku, aku akan melawan siapapun yang berani menyentuhnya sampai mati. Aku, Hong Wei Guo, adalah orang yang menepati janjiku, jika kalian tidak percaya padaku, kalian bisa mencobanya. Baiklah, baiklah. Qian Guangzhou sangat marah hingga hampir tertawa getir. Pertemuan yang diadakan hari ini diprakarsai olehnya. Jika begitu banyak orang yang hadir ditekan oleh Hong Wei Guo saja, dia tahu dia tidak akan berbeda dari mereka di masa depan. Hong Wei Guo, kau memang hebat, bahkan lebih kejam lagi. Qian Guangzhou menggertakkan giginya karena marah. Mari kita lihat siapa yang akan menang kali ini, kumohon. Setelah selesai menyampaikan pendapatnya, seluruh ruang rapat terdiam sesaat, sebelum tiba-tiba terdengar keluhan keras. Kita sudah selesai, kali ini kita benar-benar berada di jalan menuju pertarungan sampai mati. Kali ini kita tidak punya pilihan, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang selain menjalani jalan ini. Hong Wei Guo terlalu liar, mari kita lihat siapa yang akan muncul lebih kuat di akhir ini. Memang, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk menyatakan perang terhadap lebih dari separuh anggota lingkaran dalam. Semua orang mendiskusikan kejadian itu sejenak sebelum akhirnya terdiam sepenuhnya. Itu karena semua orang menunggu jawaban Hong Wei Guo. Tunggu hasil dari kamar dagang, selamat tinggal. Hong Wei Guo tersenyum dingin sebelum menepuk bahu Gong Ziwen. Baiklah, ayo pergi. Mereka berdua segera pergi. Sombong sekali. Cheng Qifu mendengus marah. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Jangan katakan itu. Janda hitam Wang Yingqiu duduk perlahan dan berkata dengan ringan, Hong Wei Guo sangat mengesankan. Gong Ziwen menunggu hingga mereka meninggalkan ruang rapat sebelum akhirnya berkata dengan putus asa, Direktur Hong, kali ini saya benar-benar mengambil risiko besar, hidup atau mati. Fakta bahwa saya pergi bersama Anda berarti saya menyinggung semua orang yang hadir di ruang rapat. Memikirkannya sekarang, itu masih terasa sangat ajaib bagi saya. Sayang sekali sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Kau menyesalinya? Hong Wei Guo tersenyum. Mungkin jika kau kembali sekarang, belum terlambat. Saya tidak punya pilihan, ada lebih dari 30 anggota lingkaran dalam, meskipun total pengaruh keluarga saya masih jauh dari keluarga Qian, tetapi masih sebanding dengan Cheng Qifu dan Wang Yingqiu yang lebih dari 20 miliar yuan. Gong Ziwen tertawa getir. Jika saya membuat pertaruhan yang salah kali ini, saya rasa jumlah besar lebih dari 20 miliar yuan ini akan hilang. Direktur Hong, jika Anda berada di tempat saya, apakah Anda akan khawatir? Aku akan khawatir, haha, tentu saja aku akan khawatir. Gong Ziwen jujur pada dirinya sendiri dan Hong Wei Guo senang mendengar kata-katanya. Aku sangat mengagumimu karena berani jujur pada diri sendiri, yakinlah, jika aku menuai keuntungan, kamu juga akan menuai keuntungan. Saat Hong Wei Guo menyelesaikan kata-katanya, dia mengeluarkan pipa tembakau giok yang tampaknya pengerjaannya buruk. Lihat alat ini, orang tuaku yang boros mengutak-atiknya, mengapa kamu tidak menebak harganya? Ini. Gong Ziwen menerima pipa tembakau itu dan melihatnya dari atas ke bawah. Giok ini kualitasnya bagus, namun, masalahnya terletak pada pengerjaannya, Direktur Hong, mungkin seorang anak kecil yang membuat pipa tembakau ini, kan, giok ini awalnya bernilai lebih dari 100.000 yuan, tetapi dengan pengerjaan seperti ini, mungkin hanya dapat dijual dengan harga aslinya sebesar 100.000 yuan. Haha, ini dibuat dengan santai oleh daliku. Hong Wei Guo tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, aku tidak berharap dia membuat sesuatu yang mengesankan. Hehe, ternyata Tuan Muda Dali yang membuatnya, itu menarik. Gong Ziwen ingin mengembalikan pipa giok itu kepada Hong Wei Guo tetapi ditolak. Kamu bisa menghisap pipa itu dulu lalu beri aku harga, kamu tidak akan mengeluh bahwa aku kotor, kan? Tidak, jika pipa tembakau milik Hong Wei Guo itu dipasarkan, saya rasa orang-orang akan berlomba-lomba untuk membelinya tanpa mempedulikan harganya. Gong Ziwen tidak membencinya dan langsung menyalakannya. Setelah menghirupnya, dia tertegun sejenak. Awalnya dia tertegun, lalu berubah heran. Kemudian, tangannya mulai gemetar sebelum seluruh tubuhnya melompat kaget. Ini, ya Tuhan, giok ini, dari mana Tuan Muda Dali dari keluargamu mendapatkannya? Bab 467. Setan. Pada awalnya, Gong Ziwen masih pendiam. Giok di pipa tembakau giok Hong Wei Guo jelas berkualitas baik. Itu adalah jenis kaca kelas atas dan tidak akan menghadapi masalah apapun jika dijual seharga 200.000 yuan. Namun, pengerjaannya terlalu buruk untuk dilihat. Awalnya, dia mengira itu memang dibuat dengan santai oleh Hong Dali, sebagai orang yang boros, untuk bersenang-senang. Namun, setelah dia menghisap 2 kepulan asap, dia langsung merasa berbeda. Itu karena ada atribut sehat di atas pipa tembakau giok. Atribut ini hanya dapat dilihat oleh Hong Dali di dunia ini.
Orang lain tidak dapat melihatnya. Namun, apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain bukan berarti tidak dapat dirasakan. Pipa tembakau ini membuat seluruh tubuh Gong Ziwen terasa hangat dan ringan setelah ia menghisap 2 kepulan asap. Perasaan hangat ini adalah jenis perasaan nyaman dan aman yang akan ia rasakan jika ia berbaring di bawah sinar matahari pada suhu 23-24 derajat Celcius. Tenggorokannya sama sekali tidak terasa tidak nyaman. Semua asap berputar-putar di paru-parunya sebelum membentuk gumpalan asap abu-abu gelap alih-alih warna abu-abu muda saat ia mengembuskan napas. Kabut asap abu-abu gelap bahkan membawa bau tar tembakau yang kuat. Ini. Gong Ziwen menatap pipa tembakau di tangannya dengan ekspresi heran dan tidak masuk akal. Aku bisa merasakannya, asap abu-abu gelap yang aku embuskan adalah tar yang dikeluarkan dari paru-paruku, tar awalnya terkumpul di paru-paruku. Ia menghirup beberapa kepulan asap sambil mengatakan itu. Ia merasa semakin nyaman saat menghirupnya. Setelah menghabiskan 1 bungkus penuh, seluruh tubuhnya terasa jauh lebih berenergi. Tanpa sadar, dia ingin menggunakan pipa tembakau itu untuk menghisap beberapa hisapan lagi, tetapi pipa itu direbut oleh Hong Weiguo. Hong Weiguo menyentuh pipa tembakaunya dengan sayang dan berkata, "Bagaimana perasaanmu, sebenarnya, menghadiahkan pipa tembakau ini kepadamu, Xiao Gong, bukanlah masalah besar, masalahnya ini adalah hadiah dari keluargaku dan aku benar-benar tidak tega menghadiahkannya begitu saja, jadi, aku benar-benar tidak punya pilihan, hehe." Direktur Hong, saya. Gong Ziwen awalnya ingin bertanya tentang biaya pipa tembakau untuk membelinya dari Hong Weiguo, tetapi jelas bahwa dia tidak kekurangan uang. Hehe, aku juga tidak tahu, orang ini jarang bercerita tentang apa yang dimilikinya saat ini dan aku juga tidak menanyakannya. Hong Weiguo menyimpan pipa tembakau kesayangannya dengan aman sebelum tersenyum. Jangan bicarakan ini dulu, Xiao Gong, mengapa kamu tidak menetapkan harga untuk pipa tembakau ini? 5 juta. Gong Ziwen langsung mematok harga tinggi 5 juta tanpa ragu-ragu. Barang ini setidaknya bernilai 5 juta, astaga, Direktur Hong. Tahukah Anda, ketika kita mencapai tingkat administratif seperti itu, setiap kali ada keputusan besar yang harus diambil, kita akan menghisap rokok demi rokok, jika kita tidak merokok, kita akan tidak bahagia, jika kita terus-menerus merokok, tubuh kita tidak akan sanggup. Tetapi dengan barang seperti itu, semuanya akan berbeda. Gong Ziwen berkata dengan tergesa-gesa, pipa itu benar-benar membuat orang merasa semakin bersemangat saat merokok, pipa itu semakin meningkatkan kondisi seseorang tanpa perlu khawatir dengan tubuhnya. Barang sebagus itu akan membuat orang kaya berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan harga 5 juta yuan, jika ini memang hanya tersedia dalam jumlah sedikit dan dilelang, mungkin dapat dijual dengan harga 20 juta yuan. Gong Ziwen tidak melebih-lebihkan sedikit pun dalam pernyataan itu. Ketika Anda mencapai tingkatan sosial di atas 10 miliar yuan, apa yang paling penting? Tidak diragukan lagi itu adalah kesehatan. Hanya dengan kesehatan yang baik, uang yang diperoleh dapat diperoleh lebih banyak. Hanya dengan kesehatan yang baik, uang yang diperoleh dapat digunakan. Jika tidak, setelah kematian, uang yang diperoleh tidak dapat digunakan dan itu pasti akan menjadi tragedi dalam kehidupan manusia. Namun, tembakau selalu menjadi musuh kesehatan. Sejak kemunculannya, semua orang memiliki hubungan cinta benci dengannya. Mereka yang biasanya gemar merokok tidak dapat hidup tanpanya. Namun, tembakau menimbulkan masalah besar bagi mereka yang berjuang untuk berhenti merokok. Namun, tidak berhenti merokok secara serius menimbulkan dampak besar pada kesehatan seseorang. Beberapa orang dapat hidup hingga usia 80-90 tahun dengan merokok 2 bungkus rokok setiap hari. Namun, jika Anda tidak beruntung atau terlahir dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, Anda mungkin hanya hidup hingga usia 40-50 tahun dengan kanker paru-paru dan meninggal begitu saja. Mungkin orang awam tidak akan terlalu mempermasalahkannya, namun orang kaya pasti tidak akan menganggap remeh masalah ini. Oleh karena itu, meskipun dijual dengan harga 5 juta yuan, pasti ada orang yang mau membelinya. Bahkan, banyak sekali. Hehe, memang ini barang yang bagus. Hong Weiguo tersenyum sebelum mengangkat bahu. Masalahnya, aku tidak yakin apakah barang ini masih tersedia atau tidak, aku harus bertanya kepada daliku tentang hal itu, namun, aku bisa mengungkapkannya, ini ditemukan ketika daliku sekali lagi dengan santai mengambil risiko pada kualitas beberapa batu, aku tidak yakin dengan prosesnya, tetapi bagaimanapun juga, dia memberikan ini kepadaku setelah risiko itu. Dia dengan santainya bertaruh pada kualitas beberapa batu. Sebagai penerus perusahaan perhiasan, Gong Ziwen tentu tahu apa maksudnya. Oleh karena itu, dia menyentuh dagunya dan, setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berkata, Direktur Hong, saya ingin bertanya. Dia menatap mata Hong Weiguo dengan saksama sambil berkata, jika saya memikirkan cara untuk berbohong, oh tidak, maksud saya meyakinkan Tuan Muda Dali Anda untuk bertaruh pada beberapa batu dan setelah itu,
bahkan jika dia hanya berbagi sebagian kecil dengan saya, hanya sebagian kecil, dan saya mengambilnya untuk beberapa pekerjaan pemolesan sebelum menawarkannya untuk dijual, apakah menurut Anda itu akan baik-baik saja? Ini. Hong Wei-guo mengerutkan kening. Sejujurnya, kata meyakinkan, membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, karena mereka berdua bersatu hari ini dan yang terpenting, Gong Ziwen hanya ingin meminta Dali untuk berjudi di atas batu tanpa niat jahat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Baiklah, jika kamu benar-benar berhasil mengundang orang ini, maka aku tidak akan berkomentar tentang hal itu, tapi biar ku perjelas, kamu harus menjamin keselamatan Daliku, setiap saat. Antek-antek di sekitarnya tidak boleh kurang dari 3, kurang dari ini dan tidak akan ada yang perlu dibicarakan. Tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Kalau begitu, sudah diputuskan. Gong Ziwen ingin membawa Hong Dali berjudi di bebatuan dan mencoba memancing untuk mendapatkan keuntungan. Sebenarnya, dia lebih peduli daripada Hong Wei-guo tentang keselamatan Hong Dali. Asterisk jika kecelakaan terjadi pada Hong Dali ini saat dia ada di dekatku, Hong Wei-guo pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Di kota Tianjing, di sarang rahasia Shiroishi Kazuma, Hong Wei-guo menyatakan perang dengan lebih dari 30 anggota lingkaran dalamnya. Sebagai ayah Qian Yujin, Qian Guangzhou tentu saja tidak bisa duduk diam dan menunggu. Oleh karena itu, setelah Hong Wei-guo pergi, Qian Guangzhou pergi ke tempat Shiroishi Kazuma menginap. Tuan Shiroishi Kazuma, sejauh ini Hong Wei-guo telah benar-benar berpaling dari kita dan berselisih dengan kita, apakah Anda punya ide bagus? Qian Guangzhou duduk di sofa di dalam kamar Shiroishi Kazuma, menghisap sebatang rokok demi sebatang rokok. Hong Wei-guo tidak seperti orang-orang tidak berguna sebelumnya, tidak mudah untuk berselisih dengannya. Ya, aku tahu. Shiroishi Kazuma berbaring di ranjangnya dan menatap layar komputer di sebelahnya sebelum berkata, dalam puluhan tahun sejarah keluarga Hong Wei-guo adalah jenius terhebat dan metodenya tidak ada habisnya. Sebenarnya, Hong Wei-guo masih dianggap mudah ditangani, terlepas dari apa yang dia lakukan, mereka masih dalam batas-batas seorang jenius. Berbicara sampai titik ini, dia menghela napas panjang. Inti masalahnya terletak pada Hong Dali, jika Hong Wei-guo seorang jenius, Hong Dali hanya bisa disebut iblis, kau belum pernah bertarung dengannya sebelumnya, jadi kau tidak tahu, ya. Shiroishi Kazuma menghela napas lagi. Bertarung dengan Hong Dali menyebabkan Shiroishi Kazuma menderita luka parah. Kepercayaan diri yang terkumpul selama puluhan tahun terakhir hancur hanya dalam waktu singkat hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan hingga saat ini, ia tidak berani menunjukkan kemampuannya semudah sebelumnya. Hal itu dikarenakan bisa jadi akan berakibat fatal jika menarik perhatian Hong Dali. Oleh karena itu, ia memberikan vonis bahwa Hong Dali hanya bisa disebut sebagai iblis. Jika kata ini keluar, itu pasti akan membuat semua orang menganga karena terkejut karena bahkan kepala konglomerat Toyoda, Shiroishi Kazuma, mengatakannya. Saya juga tahu bahwa Hong Dali lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan Hong Wei-guo. Qian Guangzhou juga menganggukkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, Hong Wei-guo masih orang awam, tetapi Hong Dali hanya bisa dianggap monster. Untuk menekannya, saya mengumpulkan lebih dari 30 anggota lingkaran dalam untuk mengirimkan surat tertulis bersama-sama. Tetapi Hong Wei-guo entah bagaimana mendengar berita itu dan menerobos masuk sendirian. Orang tua itu bersedia melakukan apa saja untuk Hong Dali. Jika itu saya akan menahan amarah saya dan menahan diri untuk tidak mengatakan apapun sampai pertemuan kamar dagang sumber daya selesai. Itu berbeda. Shiroishi Kazuma memikirkannya sebelum tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana rencanamu untuk menekan Hong Dali? Saya telah berencana untuk mengumpulkan anggota lingkaran dalam untuk menekan Hong Wei-guo dengan memintanya untuk mengawasi eksperimen Hong Dali. Jika ini gagal, maka kami akan mengajukan surat tertulis untuk menambah modal yang terlibat dalam eksperimen Hong Dali. Berbicara sampai titik ini, Qian Guangzhou merentangkan tangannya. Saya tidak menyangka Hong Wei-guo akan bereaksi sebesar itu. Pada akhirnya, dia benar-benar memunggungi kami hanya dapat mengirimkan surat tertulis pemakzulan dalam upaya untuk mengeluarkannya dari kamar dagang sumber daya. Ya, sebagai kesimpulan, tidak ada masalah besar dengan metode ini. Shiroishi Kazuma mengerutkan kening sambil berpikir. Namun, jangan lupakan variabel ini, Hong Dali, apapun yang terjadi, Hong Dali adalah variabel nyata yang paling bisa mengubah segalanya. Jika Anda ingin masalah ini berhasil, metode terbaik adalah melakukannya dengan cepat, itu harus dilakukan dengan cepat, itu harus dilakukan sebelum Hong Dali menanggapi masalah di mana Hong Wei-guo dikeluarkan dari kamar dagang sumber daya dan kesimpulan yang tidak dapat diubah tercipta. Selama semuanya diselesaikan, kamar dagang sumber daya akan mengepung dan menekan Hong Wei-guo. Ketika itu terjadi, bahkan jika Hong Dali memiliki sarana untuk mengakses otoritas tertinggi, dia tidak akan berdaya untuk menyelamatkan situasi. Bagus, sudah diputuskan. Qian Guangzhou menepuk pahanya dengan keras. Strategi ini cukup bagus, bersikaplah secepat mungkin agar mereka tidak punya waktu untuk merespons. Selama Hong Wei-guo dikeluarkan dari kamar dagang sumber daya,
Hehe, terlepas dari seberapa jahatnya Hong Dali, tentu saja dia tidak akan bisa mengalahkan kita semua. Negara Jepang, di konglomerat Toyoda. Selama kurun waktu tersebut, Kogohon tidak melakukan apapun dan merasa bosan. Akhirnya, sambil berjalan-jalan, ia berjalan santai ke ruang belajar ayahnya, Taro Gohon. Saat memasuki ruang belajar, Kogohon melihat Taro Gohon duduk bersila di kursi putar dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ayah, apa yang membuatmu begitu bahagia? Kogohon menyeringai lebar sebelum duduk. Ia hanya menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sebelum bertanya, ayah sudah lama tidak sebahagia ini. Hehe, hari ini terasa sangat menyenangkan. Taro Gohon tertawa dan berkata, saya menerima kabar dari Ketua Shiroishi, Qian Guangzhou dan yang lainnya sedang bersiap untuk mendakwa Hong Weiguo dari Kamar Dagang Sumber Daya. Selama pemakzulan berhasil, Hong Weiguo akan dikeluarkan dari Kamar Dagang Sumber Daya. Setelah itu, ia akan menghadapi penindasan oleh semua anggota Kamar Dagang Sumber Daya. Hong Weiguo akan menghadapi krisis besar kali ini, haha. Bab 468. Memuaskan hanya dengan memikirkannya. Taro Gohon memahami pentingnya Kamar Dagang Sumber Daya Negara Surgawi. Tentu saja, Kogohon juga memahaminya. Pemakzulan bersama oleh anggota lingkaran dalam merupakan peristiwa besar yang sangat mungkin terjadi. Dulu, tokoh besar telekomunikasi negara surgawi, Lu Yingda, seberapa bersemangatnya dia. Akhirnya, karena kesombongan dan keangkuhannya, dia menyinggung terlalu banyak orang. Pada akhirnya, dia dimakzulkan bersama dan dalam kurun waktu 2 tahun, perusahaannya dinyatakan bangkrut. Jika Hong Weiguo dimakzulkan kali ini juga, maka pilar dukungan terakhir keluarga Hong tidak akan ada lagi. Adapun anggota keluarga Hong lainnya, mereka memainkan peran yang tidak penting dan tidak perlu dikhawatirkan. Kali ini, kita harus berusaha keras untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Selama ini, Kogohon tidak melupakan pukulan berat yang diterimanya karena Hong Dali. Dia berkata dengan keras, keluarga Hong menghasilkan Hong Dali, keberuntungan orang ini terlalu baik, aku sangat khawatir dia akan menimbulkan kerugian serius pada keluarga kita, karena itu, ayah, aku mohon padamu untuk memikirkan ide untuk menyingkirkannya. Hehe, bagaimana mungkin aku tidak menyadari semua yang kau katakan? Taro Gohon tertawa terbahak-bahak. Aku sudah mengirim pasukan ninja terkuat kita, meskipun beberapa kecelakaan kecil terjadi dalam 2 hari terakhir, tapi aku yakin kita akan segera mendengar kabar baik. Hebat. Kogohon sangat gembira sebelum berkata dengan heran, ayahku yang hebatlah yang sangat teliti dalam perencanaannya, setelah Hong Dali meninggal, kita akhirnya bisa tidur tanpa rasa cemas, memikirkannya saja membuatku gembira. Baiklah, kenapa kau tidak pergi dan beristirahat dulu? Taro Gohon menyentuh dagunya. Mungkin aku harus bergegas. Baiklah, ayah kalau begitu, aku akan keluar untuk bersantai. Setelah menunggu Kogohon pergi, Taro Gohon duduk di kursi rotannya sambil berpikir. Setelah itu, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Panggilan itu tersambung dengan cepat dan Taro Gohon berkata pelan, Charles, kudengar si brengsek Hong Dali masih hidup dan sehat, ada apa? Aku tidak memberimu uang kurang dari uang jaminan yang kau minta, kan? Oh, Tuan yang terhormat, Charles, di seberang telepon, tidak marah. Ia tersenyum tipis dan berkata, tidakkah Anda merasa bahwa Anda terlalu tidak sabar? Lagi pula, Hong Dali adalah satu-satunya putra Hong Weiguo dari keluarga Hong. Tidak semudah itu untuk membunuhnya. Jika mudah, aku tidak akan meminta bantuanmu. Taro Gohon berkata dengan dingin. Lagi pula, 500 juta dolar Amerika Serikat bukanlah jumlah yang kecil, aku benar-benar tidak ingin terjadi masalah karena keterlambatan ini, hanya Tuhan yang tahu hal-hal apa yang akan ditimbulkan Hong Dali. Ya, saya rasa harus ada rasa saling percaya di antara kita. Suara pemimpin Sen Eagle, Charles, terdengar sangat santai. Saya sudah mengirim beberapa iblis darah terbaik saya yang memiliki kemampuan tempur tingkat tinggi ke negara surgawi, saya yakin kita akan segera menerima kabar baik. Saya harap begitu. Taro Gohon menutup telepon dengan perlahan. Kogohon meninggalkan ruang belajar ayahnya dalam suasana hati yang cukup baik. Dalam proses pertarungan dengan Hong Dali, kepercayaan diri Kogohon hancur total. Wajar saja jika dikatakan bahwa keberaniannya untuk melawan Hong Dali telah benar-benar berkurang, sehingga ia tidak berani lagi membiarkan bawahannya memanggilnya Tuan Muda. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa di pihak Qian Guangzhou, mereka akan mendakwa Hong Weiguo dari Kamar Dagang Sumber Daya, Kogohon ingin mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hehe, asal Hong Weiguo diberhentikan dari Kamar Dagang Sumber Daya, maka sisanya akan sangat mudah, gumam Kogohon. Sungguh disayangkan jika Hong Dali terbunuh begitu saja, kalau tidak, setelah Hong Weiguo pingsan, aku harus memegangnya dan mempermainkannya sesukaku, aku akan mencungkil matanya hari ini dan memotong penisnya besok untuk meredakan kebencian di hatiku, hanya memikirkan jeritan kesakitannya saja membuatku merasa sangat puas. Semakin Kogohon memikirkannya, semakin baik suasana hatinya.
Dia tidak pernah merasa sebahagia ini selama berhari-hari. Ya, jarang sekali aku merasa sebahagia ini. Kogohon menyentuh dagunya. Mungkin aku harus mencari hiburan. Tak lama kemudian, Kogohon mengambil keputusan dan tertawa kecil. Ia berteriak ke arah sekelilingnya, penjaga, temani aku jalan-jalan keluar. Hai! Dari sekelilingnya, 3 pengawal berlari ke arahnya sekaligus. Setelah sampai di depan Kogohon, mereka membungkuk memberi hormat. Apa instruksi Tuan Muda untuk kita? Tuan Muda. Kogohon tertawa terbahak-bahak. Panggil saja aku Tuan Muda di masa depan. 1. Tuan Muda, seorang pewaris atau penerus. Pengawal itu bertanya dengan ragu, tapi Tuan Muda, instruksi Anda sebelumnya. Itu semua sudah berlalu. Kogohon mengangkat hidungnya ke udara, melangkah menuju pintu keluar dengan langkah besar. Di masa depan, Hong Dali tidak akan ada di dunia ini, oleh karena itu, taruhan dengannya dibatalkan dan tentu saja, aku tidak perlu mematuhinya lagi. Ayo, temani aku dalam perjalanan untuk mencari hiburan. Hai! Mendengar apa yang dikatakan Kogohon, pengawal itu segera setuju. Tuan Muda, kemana Anda ingin pergi? Jika perlu, kami dapat menemukan seorang selebritas wanita yang disukai Tuan Muda untuk menemani Anda. Saya yakin Anda akan merasa sangat senang. Kogohon bukanlah pria yang taat beragama dan biasanya bernafsu terhadap wanita. Kalau tidak, dia tidak akan meminta seseorang untuk menghubungi penyanyi populer Jiang Ruoyu pada hari dia memasuki negara surgawi. Sejak kembali ke negara Jepang, Kogohon biasanya tidak bermalas-malasan. Setiap hari, dia akan mencari 1 atau 2 selebriti wanita untuk menemaninya, minum minuman keras, dan berhubungan seks dengannya. Namun, jelas bahwa Kogohon ingin bermain dengan sesuatu yang baru hari ini. Oleh karena itu, ia menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata dengan nada penuh rasa tidak suka, tidak ada gunanya terus-menerus bertemu dengan para selebritas wanita itu, aku muak bermain dengan mereka, selama aku membayar mereka, mereka akan setuju untuk berhubungan seks denganku, itu terlalu membosankan, jadi, mari kita cari mainan baru hari ini. Melihat ekspresi Kogohon, semua orang tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang sangat menarik. Seorang pengawal bertanya dengan lembut, yang dimaksud Tuan Muda adalah bahwa Anda ingin. Kogohon terkekeh dan membungkuk lebih jauh sambil tertawa sinis. Trump, bodoh. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, semua orang di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Karena dia sudah memutuskan, dia harus segera berangkat. Pengawal itu pergi mengambil mobil dari garasi. Setelah sampai di gerbang, menjemput Kogohon, dan pergi secepat kilat menuju jalur kereta bawah tanah nomor 3 Kyodo yang memiliki jumlah gadis cantik terbanyak di kota itu. Jalur kereta Kyodo nomor 3 selalu menjadi jalur yang paling sering dikunjungi oleh gadis-gadis cantik. Seseorang yang suka ikut campur pernah mengumpulkan beberapa statistik yang menunjukkan bahwa 1 dari 3 wanita di jalur kereta ini cantik. Tentu saja, itu masih agak samar dan ceroboh. Yang terpenting adalah bentuk tubuh mereka harus cukup bagus. Lekuk tubuh yang besar, pinggang yang kecil, dan bokong yang kencang. Oleh karena itu, tempat yang paling cocok untuk mencari perselingkuhan pastinya adalah jalur kereta Kyodo nomor 3. Karena targetnya sudah dipastikan, sisanya akan mudah ditangani. Dengan sangat cepat, pengawal itu menghentikan mobil di sekitar stasiun yang paling mudah untuk bertemu gadis-gadis cantik. Karena itu adalah limusin Perdana Menteri Toyoda, teriakan dari gadis-gadis cantik yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar dari sekitar mobil saat memarkirnya di tempat. Kogohon melangkah keluar dari mobil dengan bangga dan tersenyum muram. Seketika, beberapa gadis cantik begitu gembira hingga ingin bergegas menghampirinya untuk memulai percakapan. Namun, setelah melihat 3 pengawal bertampang garang di sampingnya, mereka akhirnya menyerah tanpa daya. Karena sudah cukup menarik perhatian, Kogohon melambaikan tangannya dengan anggun. Karena pengawal sudah membeli tiket, mereka berempat langsung naik. Ada banyak gadis cantik di jalur kereta ini. Apalagi saat itu musim panas, bra mereka terlihat jelas melalui baju mereka yang tembus pandang. Apalagi dengan bagian yang tak terlukiskan di tengah bra mereka, darah mengalir lebih cepat melalui pembuluh darah para penonton. Dengan bagian yang tak terlukiskan itu tersembunyi di balik celana pendek mereka, darah Kogohon mendidih dan seluruh tubuhnya panas. Dunia ini sungguh luar biasa, pikir Kogohon. Tak lama kemudian, Kogohon menemukan sasarannya. Seorang gadis cantik, benar-benar cantik. Dengan sedikit lengkungan di alisnya, mata besar yang polos, rambut panjang halus yang melewati bahunya, dan bibir merah muda yang lembab. Hebat! Melihat bagian yang tak terlukiskan di tengah branya, bahkan jika ponsel diletakkan di antaranya, bayangannya tidak akan terlihat. Jika aku menyentuh pinggangnya yang ramping dan berlekuk, asteris wanita ini bahkan memperlihatkan pusarnya. Bersama dengan bentuk tubuhnya, dia benar-benar memukau. Apalagi dengan celana pendek hitam berpinggang rendah itu, asal dia membungkuk sedikit, warna celana dalamnya pasti terlihat asteris. Kakinya cukup panjang, cukup ramping,
dan dia bahkan mengenakan sepasang kaos kaki putih longgar. Asteris bagus. Itu kamu, Asteris. Kogohon dengan gembira menjatuhkan ponselnya yang bernilai 8 juta yen Jepang. Ponsel itu jatuh di belakang kaki wanita itu dengan bunyi gedebuk. Ah, kenapa ponselku jatuh dari tanganku? Kogohon tiba-tiba melangkah maju, mengambil ponselnya dengan cekatan, dan mengangkat kepalanya, warna favoritnya, putih. Bahkan ada gambar beruang kartun di sana. Kogohon jadi bersemangat. Aku, Gohon, jadi bersemangat. Dia mengangkat telepon dan berdiri di belakang wanita itu. Kereta mulai bergerak dan Kogohon menempel erat pada wanita itu. Dia tersenyum mesum saat menyentuh bagian tubuh wanita itu yang tak terlukiskan. Jelas sekali bahwa wanita itu menahan amarahnya. Selain itu, dia tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun dia tidak bisa mengatakan harga pasti ponsel Kogohon, dia tahu bahwa harganya pasti jauh dari kata murah. Meskipun dia tidak mengenal tuan muda ini, tetapi dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang tidak boleh disakitinya. Oleh karena itu, selama perjalanan ini, wanita itu hanya bisa menahannya dalam diam. Namun, Kogohon tidak pernah puas. Setelah menyentuh bagian yang tak terlukiskan di belakangnya, ia bergerak di sepanjang celana pendeknya dan mulai bergerak ke arah bagian yang tak terlukiskan di depannya. Kali ini, wanita itu benar-benar tidak tahan lagi. Dia tidak berani melawan dan akhirnya, berjalan perlahan menuju pintu kereta dengan wajah memerah. Tapi bagaimana mungkin dia bisa melepaskan mangsa yang begitu baik dengan mudahnya? Kogohon tersenyum mesum dan melangkah maju. Dalam waktu singkat, mereka mencapai pintu kereta. Pada saat ini, tangan Kogohon hampir mencapai bagian yang tak terlukiskan di depannya. Sebentar lagi, sebentar lagi. Wow, hahaha. Sebentar lagi, aku berhasil merebut posisiku. Aku merasa sangat puas. Kogohon bersemangat. Kogohon merasa puas. Bagian bawah Kogohon yang tak terlukiskan itu tegak. Oleh karena itu, selama sisa waktu itu, bagian tubuh Kogohon yang tak terlukiskan itu terus berbenturan dengan bagian tubuh wanita itu yang tak terlukiskan. Wanita itu tertekan dan takut. Dia tidak berani berteriak atau melawan. Wajah kecilnya memerah dan tangannya mendekati bagian tubuh yang tak terlukiskan itu di bagian depan. Akhirnya, laju kereta api berangsur-angsur berkurang. Para penumpang di sekitar kereta berkumpul di sekitar pintu kereta, bersiap untuk turun. Itu tidak akan diizinkan. Wanita itu hendak pergi. Dia bisa bertahan dengan semua hal selain ini. Dia telah menemukan target yang memuaskan ini setelah banyak usaha. Apa yang akan dia lakukan jika dia pergi? Bab 469. Oh tidak. Dengan sangat cepat, kereta berhenti di stasiun dan pintunya terbuka. Mereka yang telah sampai di tempat tujuan semuanya berhamburan keluar. Wanita itu bersiap untuk keluar juga agar bisa melarikan diri dari Kogohon. Bagaimanapun, meskipun dia tampak sangat kaya, karakternya jelas sangat buruk. Meskipun dia sering berfantasi tentang bertemu pangeran impiannya, orang mesum seperti Kogohon jelas bukan yang dia inginkan. Namun, Kogohon tidak setuju untuk melepaskannya. Dia diam-diam menarik bajunya agar wanita itu tidak bisa turun dan wanita itu mulai berjuang mati-matian untuk melepaskan diri. Mereka berdua berhenti di depan pintu. Wanita itu ingin berteriak, tetapi dia tidak berani. Melihat pintu akan tertutup, dia menjadi semakin cemas. Dia menarik roknya dengan kasar, menyebabkan suara robekan kecil. Hanya menarik roknya untuk menahannya saja tidak cukup. Pada saat ini, wanita itu berhasil. Dia mewarisi tradisi terhormat untuk melawan orang-orang mesum. Semangat Dian Chan, Hua Mulan, dan Wu Zetian tampaknya telah merasukinya saat ini. Pada saat ini, dia tidak bertarung sendirian. Akhirnya lolos dari tangan Kogohon, wanita itu langsung menghilang di lautan manusia setelah dia keluar. Sialan, dia benar-benar kabur. Kogohon menghentakkan kakinya dengan keras. Saat itu, pintu sudah hampir tertutup. Sudah terlambat baginya untuk mengejarnya, jadi dia hanya bisa membiarkannya pergi. Namun, penis ini sudah ereksi sekarang. Jelas, dia belum puas. Oleh karena itu, ia mulai mencari target berikutnya. Namun, pada saat itu, karena kereta api sudah sangat penuh sesak ketika pintu kereta hendak ditutup, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada Kogohon. Seseorang mendorong pantatnya. Seperti yang disebutkan tadi, sebagai pria normal yang berencana memainkan permainan menjadi orang mesum di kereta, penis Kogohon sudah ereksi. Biasanya, bahkan jika pintunya tertutup, tidak akan ada masalah. Namun, secara kebetulan, penisnya menyembul keluar dari celah pintu dan ketika pintu itu tertutup. Teriakan memilukan terdengar di seluruh kereta. Namun, saat itu kereta sudah mulai melaju. Oleh karena itu, Kogohon yang malang itu berteriak dan menjerit sepanjang perjalanan hingga pemberhentian berikutnya. Suaranya dipenuhi dengan tangisan yang menyedihkan, kegembiraan, dan tragis. Ketiga pengawalnya ingin menariknya keluar,
tetapi mereka tidak berani, karena takut merusak boneka kecilnya. Namun, ini juga bukan masalah kecil, mereka tidak yakin apakah mereka harus meninggalkannya begitu saja. Untungnya, jarak antara kedua halte itu tidak terlalu jauh, hanya berselang 5 atau 6 menit. Di sana, begitu kereta akhirnya tiba dan pintunya terbuka, Kogohon langsung terjatuh ke dalam kereta, seluruh tubuhnya menggigil dan mulutnya mengeluarkan busa. Di Istana Toyoda. Ya ampun, begitu keluarga Hong runtuh, aku akan mengeluarkan boneka untuk memperjuangkan sumber daya internet di negara surgawi. Saat itu terjadi, aku akan bisa mendapatkan banyak uang darinya. Taro Gohon duduk di sofa, minum teh dengan santai. Dia masih bersemangat mendengar berita yang Shiroishi Kazuma sampaikan kepadanya. Sayangnya, dia senang terlalu cepat. Presiden perusahaan, ada berita buruk, sesuatu yang buruk telah terjadi. Asisten pribadi Taro Gohon dengan cemas bergegas masuk ke ruangan tanpa mengetuk pintu dan berkata dengan keras, Presiden perusahaan, ada berita buruk, Tuan Muda, Tuan Muda. Apa yang membuatmu gelisah? Lihatlah bagaimana perilakumu sekarang. Taro Gohon menghampiri dan menamparnya 2 kali. Lain kali, jika kau berani bertindak seperti itu lagi, aku akan membunuhmu. Apa yang terjadi dengan Kogohon? Tuan Muda, dia. Asisten itu memegangi wajahnya, tidak tahu bagaimana cara menyampaikan berita itu kepadanya. Pada akhirnya, karena betapa mendesaknya masalah itu, dia hanya bisa menangis dan berkata, Tuan Muda sekarang ada di ruang perawatan kami, Presiden perusahaan, Anda harus bergegas dan pergi menemuinya sekarang. Apa? Mendengar kata-kata asisten itu, Taro Gohon langsung menjadi dingin. Ia hanya memiliki seorang putra, Kogohon. Meskipun putranya ini tidak terlalu bisa diandalkan dan sangat hedonis, bagaimanapun juga, ia tetaplah putranya. Cepat, bawa aku ke sana, cepat. Taro Gohon berlari keluar. Di mana dia? Apa kau sudah memanggil dokter, dokter? Semua dokter sudah ada di sana, Presiden perusahaan, silakan pergi sekarang. Asisten itu mengikuti di belakang dan juga berlari dengan panik. Dengan sangat cepat, mereka sampai di ruang perawatan di Toyoda Manor. Taro Gohon mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya dengan keras, Dokter, bagaimana keadaan Gohon, bagian mana yang terluka, apakah serius? Mendengar kedatangan Taro Gohon, dokter itu buru-buru menariknya keluar. Pada saat yang sama, asisten dokter mengikuti mereka keluar dan menyerahkan beberapa foto. Dokter membawa Taro Gohon ke kantor lain dan dengan nada serius berkata, Presiden perusahaan, luka Tuan Muda Gohon sangat serius, saat ini, kami juga tidak berdaya. Apa yang terjadi, di mana dia terluka? Taro Gohon berteriak panik. Bisakah kamu menyelesaikan kata-katamu dalam satu kalimat, di mana dia sebenarnya terluka? Dia terluka di bagian yang paling penting bagi seorang pria. Dokter itu menyerahkan sebuah foto kepadanya. Foto itu sudah rusak, dengan teknologi kita saat ini, mustahil untuk menyambungkannya kembali, silakan lihat sendiri. Ini. Pada foto itu, penis Kogohon hanya terhubung oleh selapis kulit. Sungguh tragis, bagian dalam penisnya jelas telah terbelah menjadi 2 bagian. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Taro Gohon mencengkeram siku dokter itu dengan keras dan berteriak, apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana caranya agar anakku bisa kembali normal? Cepat, beritahu aku. Wajah dokter itu memerah karena menahan rasa sakit. Akhirnya, dengan kepala penuh keringat, dia berkata, saya turut berduka cita. Gedung Chenhui, di laboratorium kekuatan foton di lantai 4. Running Dog, bawakan aku es krim. Hong Dali berbaring di sofa dan berkata pada lengan mekanik di depannya, aku mau dali stik rasa coklat. Setelah berkata begitu, semua orang di sekitarnya menatap lengan mekanik itu dengan mata penuh harap. Lengan mekanis ini sebenarnya dapat dianggap sebagai robot. Lengan ini memiliki dasar dengan 4 roda yang dapat mengubah arah. Namun, lengan ini tidak memiliki kepala dan kaki, hanya 1 lengan. Oleh karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa lengan ini adalah lengan mekanis. Namun, masalah utamanya adalah Hong Dali menamakannya Running Dog. Sejujurnya, setiap kali Tang Muxin mendengar Hong Dali meneriakkan anjing pelari, dia merasa ingin mengejar orang ini sampai mati. Roger. Hebatnya, lengan mekanik itu menjawab setelah mendengar kata-kata Hong Dali dan secara otomatis pergi ke lemari es. Lengan mekanik itu perlahan membuka lemari es dan mengeluarkan kompartemen freezer. Bagian krusial telah tiba. Lengan mekanis, Running Dog, membuka lemari es tanpa masalah. Bagian terpenting sekarang adalah apakah ia berhasil menemukan dali stik rasa coklat. Sensor pada lengan mekanik itu dengan cermat memindai es krim di dalam freezer. Kemudian, keempat jarinya perlahan-lahan meraih es krim dengan kemasan berwarna coklat. Itu adalah dali stik rasa coklat. Hong Dali, Lin Chuyin, Tang Muxin, dan semua orang menahan napas dan menatap Running Dog dengan saksama, menunggu anjing itu mengeluarkan es krimnya. Seperti yang diharapkan, Running Dog memilih dengan benar kali ini.
Ia mengambil dali stik rasa coklat. Oh ya, Hong Dali dan yang lainnya bersorak. Namun, mungkin suara mereka memengaruhi Running Dog. Keempat jari Running Dog saling meremas dengan keras, lalu terdengar suara robot yang penuh penyesalan. Oh tidak. Rusak. Menghadapi hasil seperti itu, Hong Dali mengungkapkan bahwa dia sangat marah. Ini benar-benar gagal lagi, ini tidak akan berhasil. Running Dogku tidak mungkin sebodoh ini. Bakar uang, bakar lebih banyak uang. Hong Dali melompat berdiri dan berkata, Xiaoyi, siapkan 200 juta, aku ingin semua bagiannya dibuat dari yang kualitasnya terbaik. Yang terbaik, di masa depan, Running Dog harus bisa mencabut sehelai rambut putih dari kepala yang berambut hitam, dia pasti harus melakukannya. Keringat Ling Xiaoyi menetes. Baik, Tuan Muda, saya akan menghubungi pemasok sekarang. Lanjutkan penelitiannya, aku harus menyelesaikan ini sebelum kapal induk tiba di sini. Hong Dali membuat keputusan akhir. Pada saat itu, perubahan kapal induk akan dilakukan olehnya. Setelah mengatakan ini, dia mulai berlari keluar. Kalian pergilah dulu, aku perlu menggunakan toilet. Melihat Hong Dali bergegas keluar, Tang Muxin menggelengkan kepalanya, tertawa, dan berkata, Dali ini, dia hanya tahu bermain-main setiap hari. Dia benar-benar menamai orang ini Running Dog. Aku ingin tahu apa nama yang akan dia berikan untuk kedua kapal induk itu lain kali. Baiklah, kita tidak usah pedulikan itu. Lin Chuyin mengambil beberapa perkakas dan berkata dengan nada hambar, kita lanjutkan saja mengubah Running Dog, itu akan segera selesai. Hong Dali bergegas keluar dari laboratorium dan langsung menuju toilet. Begitu dia masuk, dia mengeluarkan penisnya yang besar dan menyemprotkannya ke urinoir. Setelah dia mengeluarkan kelebihan air di tubuhnya menggigil dan berkata dengan puas, ya ampun, ini benar-benar sangat nyaman. Tanpa diduga, setelah dia mengatakan ini, dia mendengar suara dingin dari belakangnya. Oh, begitukah, ini mungkin terakhir kalinya kamu merasa begitu nyaman. Setelah suara itu berkata demikian, Hong Dali merasa ada yang memegang kepalanya dan sesaat kemudian, pandangannya berputar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hong Dali melihat punggungnya sendiri. Tentu saja, dia juga melihat orang yang berdiri di belakangnya. Dia adalah seorang pemuda dengan mata dingin, wajah agak pucat, dan rambut berwarna merah marun. Dia adalah pembunuh dari organisasi Sen Eagle yang kehebatannya termasuk dalam 5 besar di sana, Red Spite J, julukan Blood Demon. Sebelum Blood Demon datang ke Heavenly State, dia telah mengumpulkan informasi mengenai kebiasaan hidup Hong Dali, termasuk tempat-tempat yang sering dikunjunginya. Laboratorium kekuatan foton lantai 4 gedung Chenhui adalah tempat yang Hong Dali datangi setiap hari baru-baru ini. Oleh karena itu, begitu sampai di kota Tianjing, Blood Demon memanjat ke dalam gedung saat langit paling gelap di malam hari dan bersembunyi di sana. Karena dia percaya bahwa Hong Dali tetaplah manusia, dan selama dia masih manusia, cepat atau lambat dia pasti perlu menggunakan toilet. 2 hari ini, Blood Demon bersembunyi di langit-langit, hanya minum sedikit air dan makan sedikit biskuit padat setiap hari, menunggu Hong Dali muncul di sini. Hasilnya tidak mengecewakan, dia berhasil tanpa kecelakaan. Bab 470. Aku anak yang hilang. Misi pembunuhan legendaris senilai $500 juta sebenarnya diselesaikannya dengan sangat mudah. Kita harus mengakui bahwa Blood Demon benar-benar pembunuh yang tangguh. Tidak hanya kemampuannya yang hebat, tetapi ia juga memiliki ketenangan pikiran yang sesuai dengan kemampuannya. Begitu dia memutar dan mematahkan leher Hong Dali, Blood Demon tidak ragu-ragu dan langsung menyimpan barang-barangnya, berniat untuk segera meninggalkan tempat kejadian. Bagaimanapun, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Semakin lama dia tinggal, semakin tinggi kemungkinan dia ditemukan. Jika itu terjadi, tidak akan mudah baginya untuk pergi. Rencananya sempurna dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun masalahnya adalah targetnya adalah Hong Dali, jadi masalah besar terjadi. Karena Hong Dali hanya berdiri di sana seperti itu dan tidak terjatuh atau melakukan hal lain, tetapi hanya bertanya, kau ingin membunuhku? Dapatkah Anda bayangkan seseorang yang kepalanya menoleh 180 derajat dan hanya berdiri di sana dengan bodoh dan bertanya kepada Anda ingin membunuh saya, pemandangan yang mengerikan seperti ini. Blood Demon memang mendapatkan beberapa pengalaman hari ini. Sebagai pembunuh bayaran dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, Blood Demon juga merupakan orang yang cukup tenang dan kalem. Namun ketika melihat kejadian seperti itu, dia tidak dapat lagi menahan diri, dia ingin berteriak keras, tetapi konsekuensinya akan terlalu berat baginya. Oleh karena itu, dia membuat pilihan yang sangat tepat. Tanpa sepatah kata pun, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara letupan saat dia berbalik dan meninju tubuh Hong Dali dengan tinjunya. Pukulan ini sangat kuat. Jika mendarat di karung pasir, pasti akan meledak tanpa masalah. Namun, waktu demi waktu, usahanya sia-sia. Hal yang paling mengerikan terjadi lagi, seluruh lengannya menghantam tubuh Hong Dali sejauh 2 kaki dan bahkan menyebabkan dadanya menonjol keluar. Tetapi masalahnya,
Hong Dali masih berdiri di sana sambil tersenyum dengan kepala dimiringkan dan menatapnya, dan tidak menunjukkan reaksi lain. Blood Demon langsung berlutut. Apa, makhluk macam apa kamu? Aku Hong Dali. Kepala Hong Dali menoleh ke depan dengan suara, "Pat." Setelah menarik tangannya, tangan yang digunakan Blood Demon untuk memukulnya langsung memantul kembali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada Hong Dali. Dia dengan santai menarik celananya, berbalik, dan bertanya lagi pada Blood Demon, "Apakah kamu di sini untuk membunuhku?" Sejujurnya, Blood Demon bermaksud untuk langsung melarikan diri sekarang. Meskipun dia memang telah membunuh cukup banyak orang sebelumnya, dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak manusiawi seperti Hong Dali. Lehernya tidak bisa dipatahkan, dan tidak terjadi apa-apa padanya meskipun dadanya berlubang. Blood Demon benar-benar ingin mencoba membunuh Hong Dali lagi, tetapi dia tidak punya keberanian lagi. Alasan dia tidak lari adalah karena Hong Dali tampaknya tidak marah sama sekali, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk komunikasi di antara mereka. Oleh karena itu, Blood Demon langsung mengangguk dan berkata, "Ya, tebakanmu benar." Namun, dia segera menambahkan, "Tapi aku tidak berhasil membunuhmu, jadi misiku gagal." Itu sangat normal. Hong Dali masih menyeringai seperti orang yang tidak berbahaya. "Apakah kamu punya waktu? Apakah kamu ingin minum teh bersama?" "Kau, mengundangku untuk minum teh?" Blood Demon tercengang. "Apa aku tidak salah dengar?" "Tentu saja." Hong Dali mengangkat bahu dengan anggun dan berkata, "Jika aku ingin menangkapmu, aku hanya perlu berteriak dan seluruh area sejauh 2 kilometer di sekitar kita akan dikunci. Namun, aku tidak bermaksud melakukan itu. Jadi, bagaimana kalau minum teh?" "Baiklah." Blood Demon juga cukup praktis. Sebenarnya, dia juga cukup penasaran dengan apa niat Hong Dali. "Kemana?" "Ada banyak kamar kosong di sini, ada ruang pertemuan untuk tamu juga." Hong Dali langsung memimpin jalan di depan. Setelah mereka berdua keluar dari toilet, saat keluar, yang lain semua terkejut dengan bagaimana Hong Dali masuk sendirian dan keluar bersama orang lain. Liang datang untuk memeriksa situasi dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Tuan muda, ini." "Oh, seorang pembunuh yang ingin membunuhku tetapi tidak berhasil." Hong Dali bertanya pada Liang, "Kamar mana yang kosong sekarang? Aku ingin mengobrol dengannya." Liang berkeringat dingin. Tuan muda ini benar-benar hebat. Di mulutnya, seorang pembunuh yang ingin membunuhnya seperti seorang teman lama yang datang mengunjunginya. Namun, hal itu tidak aneh lagi setelah dia memikirkannya. Tuan muda ini jatuh ke dalam lubang yang kedalamannya lebih dari 100 meter dan bahkan tidak ada goresan, wajar saja pembunuh itu gagal membunuhnya. Oleh karena itu, Li yang langsung membawa Hong Dali ke ruang pertemuan yang kosong, tersenyum, dan berkata, "Kalau begitu, Tuan muda, mengobrol dengannya terlebih dahulu, saya akan menjaga pintu untuk Anda." "Baiklah." Hong Dali memasuki ruangan terlebih dahulu dan Blood Demon mengikutinya dengan kepala yang penuh keringat. Hong Dali ini benar-benar hebat, dia langsung memberitahu bawahannya bahwa dia adalah seorang pembunuh dan bawahannya sama sekali tidak keberatan. Mereka berdua duduk. "Apa yang ingin kamu minum? Teh, kopi, susu?" Meskipun Hong Dali menanyakan hal ini, dia sendiri hanya membuka sekaleng light beverage dan meneguknya setelah berbaring di sofa. Dia berkata, "Kamu boleh minum apapun yang kamu mau, tidak perlu bersikap sopan." Karena tidak ada yang perlu dipertaruhkan lagi, Blood Demon bersikap santai, membuat secangkir kopi, dan duduk. Kemudian, dia bertanya, "Kau benar-benar tidak berniat membunuhku? Mengapa aku harus membunuhmu?" Hong Dali merasa aneh dan bertanya, "Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" "Siapa kamu?" Kali ini giliran Blood Demon yang penasaran. "Kamu adalah putra tunggal Hong Wei Guo, bukan? Dengan kata-kata dari negaramu, kamu adalah satu-satunya benih keluargamu." "Aku anak yang boros, anak yang boros." Hong Dali marah padanya dan melompat berdiri. "Karena kau berniat membunuhku, bukankah seharusnya kau tahu informasi penting ini?" Blood Demon hampir mati tercekik oleh kata-kata Hong Dali. Tercengang, dia berkata, "Adakah orang yang menyebut dirinya anak yang hilang?" "Tentu saja, ini adalah informasi yang sangat penting." Hong Dali mendengus dan berkata, "Menurutmu apa yang akan dilakukan anak yang hilang ketika kau gagal membunuhnya dan dia mengundangmu ke ruang pertemuan yang kosong? Menurutmu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan terjadi selanjutnya?" Blood Demon menyentuh dagunya. "Kau akan memikirkan cara untuk mengendalikanku. Sepertinya kau tidak sepintar yang kukira." Hong Dali tampak sedikit kecewa. Ia berkata dengan lesu, "Hal berikutnya yang harus kulakukan adalah bertanya siapa yang mengirimmu ke sini dan berapa hadiah yang akan kau dapatkan jika membunuhku. Itu prosedur yang biasa." Setan darah. Apakah pola pikir anak-anak yang hilang saat ini begitu unik? Apakah dia tahu apa itu pembunuhan? Meskipun itu yang ada di pikirannya, Blood Demon tetap mengangkat bahu dan berkata, "Sejujurnya, aku sangat ingin memberitahumu, tapi masalahnya aku tidak bisa mengatakannya. Atasanmu mengendalikanmu.
Hong Dali bertanya, mereka menyandera keluargamu. Tidak juga, aku tidak punya keluarga atau kerabat. Blood Demon menggelengkan kepalanya. Ini hanya profesionalisme. Apa gunanya? Hong Dali mengernyitkan bibirnya. Membosankan, sebenarnya, aku hanya ingin tahu, berapa nilaiku, berapa tawaran yang diberikan si penyewa. 500 juta. Tidak perlu menyembunyikan ini, jadi Blood Demon memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa-apaan ini, 500 juta, dia hanya menawarkan 500 juta. Hong Dali tersentak marah. Apakah nilaiku hanya segitu? Setan darah. Apa-apaan, 500 juta sudah banyak, oke. Dari sekian tahun kerjaku, kecuali terakhir kali ketika seseorang ingin membunuh Taipan Telekomunikasi Lu Yingda dari negara surgawi, barulah orang itu menawarkan 500 juta. Kali ini, untuk membunuh anak yang hilang, 500 juta sudah banyak, sial, jika aku tahu kau tidak manusiawi dan tidak akan mati bahkan ketika kepalamu diputar 180 derajat, aku tidak akan datang bahkan jika tawarannya 5 miliar. Ruangan itu langsung berubah menjadi sunyi senyap. Beruntungnya, tak lama kemudian, Hong Dali berkata, baiklah, karena sekarang aku sudah tahu berapa tawarannya, maka kamu pasti sudah tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya, kan? Asteris siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Blood Demon berkata dengan hati-hati, tangkap aku. Kau bahkan lebih bodoh dari yang kubayangkan. Hong Dali hampir menjadi gila dan berkata, aku anak yang hilang, tidakkah kau mengerti apa arti kata ini? Seseorang menawar 500 juta untuk membeli kepalaku, maka aku pasti harus menawar 2 kali lipat harga untuk membeli kepalanya, aku menawar 1 miliar, bunuh siapapun yang menyewamu untuk membunuhku, mengerti? Blood Demon benar-benar tercengang. Asteris seseorang menawar 500 juta untuk membeli kepalamu dan kau mau menghabiskan 1 miliar untuk membeli kepalanya sebagai gantinya, Blood Demon akhirnya benar-benar mengerti apa arti sebenarnya menjadi anak yang boros. Ini jelas-jelas menggunakan uang itu untuk menabrak seseorang sampai mati. Sejujurnya, Blood Demon tergoda. 1 miliar. Itu jelas bukan jumlah yang sedikit. Yang terpenting adalah aku bisa mengambil uang ini untuk diriku sendiri. Jika aku benar-benar berhasil, tidak hanya di masa hidup ini, bahkan di beberapa masa hidup berikutnya aku tidak perlu bekerja sama sekali dan hanya menikmati hidup. Mungkin saja, jika aku benar-benar setuju dengan anak yang hilang di hadapanku ini, untuk separuh hidupku berikutnya, aku mungkin benar-benar bisa menjalani hidup normal, menikah dan punya anak, tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan setiap hari. Dia juga pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi masalahnya adalah tidak ada harapan. Sebagai anggota Sand Eagle, kecuali dia meninggal, dia akan selamanya terikat pada organisasi tersebut. Tetapi jika Hong Dali dapat membantunya, bagaimana kau akan membantuku? Blood Demon bertanya langsung, konsekuensi dari mengkhianati organisasi sangatlah serius. Itu mudah. Hong Dali mendengus. Aku akan mencari seseorang untuk memalsukan bencana kebakaran dan memasukkan namamu ke dalam daftar orang yang akan dibunuh. Apakah itu akan berhasil? Tanya Blood Demon. Tentu saja, itu hanya masalah kecil. Hong Dali menyeringai dan bertanya, bagaimana? Baiklah, kalau begitu, mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Setelah dia melepaskan Blood Demon, Antek Li yang memasuki ruangan dan bertanya dengan lembut, Tuan Muda, apakah pria itu benar-benar ada di sini untuk membunuhmu? Benar sekali. Hong Dali tertawa, mengangguk, dan berkata, penyewanya hanya menawarkan 500 juta dan menginginkan kepalaku, bagaimana mungkin? Li yang menggertakkan giginya dengan keras. Kalau begitu, Tuan Muda, haruskah kita langsung membunuh orang ini? Dia benar-benar berani membunuhmu, kita tidak boleh mentolerir ini. Atribut orang ini sekarang telah melampaui grafik, dia sangat percaya diri sekarang. Namun, Hong Dali berkata, tidak perlu, aku sudah menawarkan 1 miliar untuk membeli kepala orang yang menginginkan kepalaku, pembunuh itu sudah setuju. Li Yang. Dia tertegun sejenak sebelum bertanya, Tuan Muda, apakah orang ini mampu melakukannya? Seharusnya tidak ada masalah. Hong Dali berpikir sejenak dan berkata, dia berkemah di toilet untukku, dia punya kesabaran, ketika dia bergerak, dia melakukannya tanpa ragu-ragu dan menunda, dan tidak bodoh dan membuang-buang waktu berbicara denganku terlebih dahulu. Begitu dia melancarkan serangan mematikan, dia langsung mencoba pergi. Secara keseluruhan, beberapa poin ini tidak buruk. Terakhir, dia menyimpulkan, 1 miliar yuan untuk membeli pembunuh bayaran kelas dunia, itu tidak buruk. Cukup sepadan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.